Bab 541, Nirvana Fury Thunderbat. Lindong jelas menyadari kekuatan api iblis Nirvana. Ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli yang telah melangkah ke 3 tahap Yuan Nirvana, sangat ditakuti. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang cukup kuat. Tentu saja, semua orang menyadari kekuatan api iblis Nirvana. Namun, semua orang yang mengalami kesengsaraan melihatnya sebagai merusak pemandangan yang menyakitkan dan mereka semua memohon agar benda ini menghilang dengan sekuat tenaga. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan atau ambisi liar untuk berpikir tentang menaklukkan api iblis Nirvana seperti yang dilakukan Lindong. Linding jelas seseorang yang melakukan sesuatu dengan tegas dan tegas. Setelah mengambil keputusan, dia berhenti menunda lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan Yuan dan energi mentalnya yang agung tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bas-bas, sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit Nirvana Demon Flame. Setelah itu, api berkumpul menuju tempat tertentu seolah-olah kambing sedang dikejar. Pada saat ini, api iblis Nirvana berwarna hitam menyala dengan ganas. Namun, hal yang pada awalnya dapat menyebabkan banyak orang yang mengalami kesengsaraan merasa takut, saat ini menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Ini karena mental energi Lindong dan Yuan Power telah dengan kuat melilitnya. Terlepas dari bagaimana itu memancarkan kekuatan pencairan, itu masih tidak dapat keluar dari pengepungan ini yang bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, jelas merupakan tugas yang mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan Yuan dan energi mental yang digunakan Lindong untuk mengelilingi api iblis Nirvana ini. Api iblis Nirvana terlalu ganas dan brutal. Orang biasa tidak akan bisa memaksanya untuk mencapai puncak. Namun, Lindong jelas telah mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya. Jika api iblis Nirvana begitu mudah untuk ditaklukkan, hal ini kemungkinan tidak akan begitu langka. Berdengung, suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Segera, cahaya putih lembut menembus pengepungan dan bergegas keluar. Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan kekuatan Yuan dan energi mental, tampak seperti kaisar. Di hadapan cahaya ini, bahkan Nirvana Demon Flame yang liar dan liar sebenarnya sedikit menyusut. Cahaya putih membengkak dan menyusut tak terduga. Sekilas, orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya. Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menaklukkan api iblis Nirvana ini secara alami adalah jimat batu kuno yang misterius ini. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat mengungkap semua misteri jimat batu ini yang telah berada di tangannya selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh seni bela diri dari saat itu sebagian besar tidak berguna baginya. Bagaimanapun, seni bela diri yang dia peroleh saat ini, bukan lagi seni bela diri biasa. Pencipta seni bela diri ini semuanya adalah individu-individu hebat yang terkenal. Oleh karena itu, seni bela diri yang mereka ciptakan dengan susah payah, sudah berada pada level yang bahkan sulit untuk ditingkatkan oleh jimat batu. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu. Namun, semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu tidak memberinya respons sedikitpun. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Semakin banyak waktu berlalu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak, jimat batu secara naluriah akan campur tangan. Ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan kelompok api iblis Nirvana. Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Itu mungkin tampak lemah, tapi itu sangat kuat. Berdengung, setelah jimat batu ditangguhkan sejenak, beberapa utas cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya. Mereka terjalin satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis Nirvana. Nirvana Demon Flame secara alami tidak mau ditangkap ketika dihadapkan dengan jaring cahaya yang menyerbu. Segera, bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahaya. Mendesis-mendesis. Namun, pencairan ini jelas tidak menghasilkan efek yang mudah untuk menghancurkan gulma. Jaring cahaya berwarna putih pucat itu mungkin tampak lemah, tetapi tidak bergerak bahkan di bawah kekuatan leleh itu.
Cara itu seolah-olah kemampuan peleburan Nirvana Demon Flame benar-benar tidak efektif untuk melawannya. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan lele ini. Ini secara alami sangat mengurangi taktik api iblis Nirvana. Jaring cahaya bergegas dan segera menutupi api iblis Nirvana di dalamnya. Setelah itu, Nirvana Demon Flame tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang. Menghancurkan tekanan besar, pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini, sebelum dia tersenyum. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, Nirvana Demon Flame yang awalnya berjuang dengan liar sebenarnya menjadi sangat sunyi. Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong. Api iblis Nirvana itu, yang telah memberinya banyak sakit kepala sebelumnya, telah tunduk dengan patuh padanya. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi. Jimat batu ini memang misterius. Mengumpulkan, batu itu sangat menekan Nirvana Demon Flame saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Segera, api iblis Nirvana di dalamnya ditekan dan mulai menyusut dengan cepat. Banyak riak liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya. Namun, dalam menghadapi tekanan dari jimat batu, itu tidak mungkin menyebar. Ukuran Nirvana Demon Flame menjadi semakin kecil. Namun, warnanya menjadi semakin dalam. Samar-samar, riak destruktif muncul darinya. Klaster besar Nirvana Demon Flame mulai menghilang. Menggantinya adalah 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari. Manik-manik berwarna hitam seukuran 5 ibu jari diam-diam ditangguhkan di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Api iblis Nirvana itu sebelumnya sebenarnya telah langsung ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam yang berapi-api. Kegembiraan melonjak di hati Lindong, ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkeram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari aglomerasi api iblis Nirvana ini tidak panas. Sebaliknya, mereka sedikit sedingin es. Namun, Lindong menyadari bahwa sekali hal kecil ini menjadi merajalela, kemungkinan cukup untuk mengurangi 3 ahli tahap Nirvana Yuan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Benda ini, sebut saja Nirvana Fury Thunderbird. Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Meskipun menekan semua Nirvana Demon Flame di tubuhnya, dia hanya mendapatkan 5 Nirvana Fury Thunderbird. Namun, dia percaya bahwa hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ini benar-benar kesengsaraan Nirvana dengan hadiah besar. Lindong menjentikkan jarinya dan menyimpan Nirvana Fury Thunderbirds itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Segera, suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir, tampak kuat dan kuat. Senyum puas perlahan naik ke wajah Lindong. Setelah 4 bulan pelatihan pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Dia saat ini berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan ketika baru saja memasuki harta karun kuno. Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirvana pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Meskipun pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut. Saat ini, dia memiliki banyak kartu truf dan dia kesulitan menemukan kecocokan di antara ketiga ahli tahap Yuan Nirvana itu. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya sedikit. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada aktivitas yang tidak biasa sedikit pun, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Kepompong ringan yang sangat besar tergantung di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Pil River. Cahaya berwarna hitam dan putih berlama-lama di sekitarnya. Aura hidup dan mati yang padat menyebar terpisah, tampaknya telah berkembang menjadi lingkaran hidup dan mati. Saat ini, kepompong ringan ini tidak diragukan lagi telah membengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat.
Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura asli daging dari dalam kepompong ringan itu. Little Marten memiliki tubuh roh iblis dan jelas tidak memiliki daging. Namun, aura seperti itu sebenarnya muncul di dalam kepompong ringan ini pada saat ini. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mulai dilepaskan. Seharusnya segera, Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura darah yang memudar. Little Marten sudah memasuki retret yang dalam selama 4 bulan. Jika tidak ada yang terlalu tidak terduga terjadi, kemungkinan dia akan segera keluar. The Little Marten yang keluar akan menjadi Celestial Demon Marten asli yang berdiri di puncak rantai makanan di dunia binatang iblis. Hati Lindong cukup penasaran dengan Little Marten dalam kondisi seperti itu. Bab 542, Marten Iblis Surgawi Sejati. Kepompong cahaya hitam dan putih raksasa diam-diam melayang di dalam sungai pil. Lingkaran kehidupan dan kematian melayang di sekitarnya, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Gelombang demi gelombang aura padat darah dan daging bergoyang-goyang di dalam lingkaran cahaya hidup dan mati. Samar-samar, ada keganasan yang samar-samar hadir, yang sulit disembunyikan, menyebar di dalam aura. Seolah-olah kepompong ringan itu melahirkan binatang yang sangat ganas. Lindong berdiri di samping Pil River. Matanya sedikit cemas saat dia melihat kepompong cahaya, yang cahayanya membengkak dan menyusut tak terduga. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Little Marten, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana Stage, tidak dapat melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, secara alami ada sejumlah besar risiko yang terlibat. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan Little Marten. Yang terakhir juga memainkan peran penting dalam Lindong mampu mencapai tahap saat ini. Keduanya bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup dalam. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Little Marten di sini, kemungkinan itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong. Kamu tidak bisa mati pada saat seperti itu. Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan, Lindong setengah bergumam dengan dirinya sendiri, ketika kepompong ringan yang telah diam selama 4 bulan tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar, mengangkat gelombang di Pil River ini. Aktivitas mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa permukaan kepompong itu benar-benar mulai memperlihatkan lapisan kilau ungu hitam. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong ringan ketika warna ungu hitam muncul. Di bawah kekuatan hisap yang liar dan keras ini, bagian dalam Pil River segera menjadi kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirvana Ki melonjak keluar dari dalam Pil River. Akhirnya, itu terisi penuh ke dalam kepompong ringan, seperti semburan air yang dituangkan ke dalamnya. Menghisap, Nirvana Ki baru saja melakukan kontak dengan kepompong ringan ketika langsung tersedot ke dalamnya, tanpa memancarkan aktivitas apapun. Nirvana Ki mengalir deras ke dalam kepompong ringan. Namun, kepompong ringan itu seperti lubang tanpa dasar. Terlepas dari berapa banyak Nirvana Ki yang dituangkan ke dalamnya, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Mata Lindong sedikit terkejut saat melihat Pil River yang terbalik. Dia bisa merasakan bahwa Nirvana Ki yang dikumpulkan di dalam Pil River, dengan cepat diserap oleh kepompong ringan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tingkat penyerapan rakus ini, tidak heran Little Marten mengatakan bahwa membentuk tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bukan karena Pil River ini, kemungkinan akan ada jumlah energi yang tidak mencukupi untuk ditelan Little Marten bahkan jika Lindong memberikan semua Nirvana Pilnya. Menabrak. Dengan begitu banyak Nirvana Ki yang dituangkan, kilau ungu hitam pada kepompong cahaya juga menjadi semakin padat dan dalam. Di bawah fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut sepanjang hari. Cara serakah itu menyebabkan kepala Lindong merasa sedikit mati rasa. Celestial Demon Marten ini sebenarnya menakutkan. Jumlah energi yang dibutuhkannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Untungnya, melahap yang tidak terkendali ini tidak berlangsung lama. Kalau tidak, kemungkinan bahkan dengan Pil River sebagai fondasi, Little Marten masih bisa menelannya sepenuhnya. Retakan, menelan yang tidak terkendali semacam ini berlangsung sampai sore hari berikutnya ketika suara retakan kecil tiba-tiba memasuki telinga Lindong. Suara ini tidak keras, namun, itu sangat menusuk telinga ketika Lindong mendengarnya.
Seketika seluruh tubuhnya gemetar dan matanya melihat ke arah kepompong berwarna ungu kehitaman yang sepenuhnya berubah warna. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia melihat tapak garis retakan perlahan menyebar. Dia sadar bahwa retret Little Marten akan segera berakhir. Garis retakan muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, mata Lindong yang tidak berkedip menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam misterius dan ungu tua merembes keluar dari dalam garis retakan itu. Aura sengit semacam itu menjadi semakin padat. Retak-retak, sepotong kepompong cahaya akhirnya jatuh darinya ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya. Bang! Fragmen kepompong ringan yang jatuh ini muncul seperti tekanan terakhir yang akan memicu letusan gunung berapi. Saat itu, kepompong cahaya besar langsung meledak di depan mata menyusut Lindong. Sebuah cahaya ungu hitam yang tak tertandingi langsung dibebankan ke awan, muncul seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam ke cahaya ungu hitam yang meresap. Sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu, suara "engah" muncul. Kelelawar ungu hitam besar setinggi 200 kaki melesat keluar dari pancaran cahaya. Itu mengipasi sedikit dan badai liar dan ganas menyapu. Sayap kelelawar yang sangat besar mengepak dan sepasang mata bercahaya berwarna ungu samar muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melolong tajam. Melolong. Suara melolong aneh dan unik yang tampak nyata, membawa semacam kegembiraan dan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan, saat menyebar di atas tirai tipis dengan cara yang memekakkan telinga. Peel River di bawah juga terguncang ke titik di mana banyak gelombang besar tercipta. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan penghalang cahaya melingkar menyebar dari dalam tubuhnya, menutupi dia di dalamnya. Boom-boom, gelombang sonik menghantam penghalang cahaya emas, menyebabkan gelombang riak intens muncul di atasnya. Namun, itu tidak sepenuhnya pecah. Lindong tidak peduli tentang riak pada penghalang cahaya emas. Matanya menatap tajam ke langit. Tirai cahaya ungu hitam di tempat itu berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, binatang iblis berukuran 100 kaki, yang memiliki dampak visual yang mengejutkan, muncul di depan matanya. Itu adalah binatang iblis besar 1000 kaki yang benar-benar berwarna ungu hitam. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan menyebar di belakangnya, tampak seperti menutupi langit dan matahari. Kedua lengan ungu hitamnya tebal dan besar. Tampaknya ada beberapa simbol misterius yang melintas di atasnya, memancarkan perasaan menakutkan saat melakukannya. Lengan itu sangat besar dan kukunya yang tajam berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Ketajaman semacam itu sedemikian rupa sehingga Lindong merasa tubuhnya menjadi dingin saat melihatnya. Dia tidak meragukan bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat dengan mudah merobeknya. Keributan, binatang besar itu tergantung di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan, saat aura yang tidak bisa digambarkan tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan langit itu sendiri tampak agak redup di bawah aura ini. Ini benar-benar binatang buas menakutkan yang tiada taranya. Perasaan semacam ini sedemikian rupa sehingga bahkan naga hijau itu, yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengannya. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten? Lindong melihat binatang besar yang menyebabkan bahkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia selalu mendengar Little Marten meniup trompet, mengatakan betapa kuat dan tak terkalahkannya itu. Namun, Lindong tidak pernah menempatkan kata-kata itu di dalam hatinya. Hanya setelah dia secara pribadi melihat tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa suku ini mungkin benar-benar memiliki aura mendominasi yang menakutkan yang bisa melahap suku naga. Heaven Demon Marten ditangguhkan di langit saat melolong ke arahnya. Jiwa yang mengaduk melolong hanya melemah secara bertahap setelah waktu yang lama. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya setelah itu dan sepasang mata ungu hitam yang misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melakukan kontak dengan itu tetapi tidak menyusut sedikit pun karena aura yang menggetarkan jiwa yang terakhir. Bang! Kontak mata berlangsung sesaat sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari Celestial Demon Marten.
Kedua sayapnya mengepak dan itu benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus 3 ahli tahap Nirvana Yuan langsung menembak ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam. Penutup tubuh emas yang awalnya melilit tubuhnya secara otomatis tersebar pada saat ini. Lindong bisa melihat emosi yang familiar dalam sepasang mata itu. Dia tidak percaya bahwa Little Marten akan menyerangnya. Astaga, kecepatan Little Marten begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Setelah hanya sekejap, itu menembus langit, membawa bayangan gelap yang sangat besar seperti yang muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Bang! Mata ungu hitam Little Marten menatap Lindong. Cahaya dingin yang tajam semacam itu menjadi semakin padat. Detik berikutnya, cakarnya diayunkan. Namun, cakar itu tiba-tiba berubah arah saat hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Sebaliknya, itu benar-benar menabrak ruang kosong di belakang Lindong. Suara Little Marten yang agak dingin bergema di ruang ini setelah angin tajam dari cakarnya melesat. Keluar sekarang. Bab 543, Orang Tua Misterius. Ledakan. Ketika cakar Little Marten menyapu udara, tampaknya bahkan dimensi ruang pun tercabik-cabik. Bahkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis saat ini. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah karena serangan Little Marten, melainkan karena apa yang Little Marten teriakkan sebelumnya. Ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini. Dia telah berlatih diam-diam selama periode waktu ini dan dia tidak merasakan kehadiran orang lain. Namun, apa lagi yang bisa tersirat dari kata-kata Little Marten? Seseorang telah memata-matai mereka selama ini. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, getaran dingin menjalari seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang gemerlap melonjak keluar dari tubuh Lindong. Dengan ketukan tajam di tanah dengan bola kakinya, Lindong terbang ke langit. Kemudian, dia berbelok tajam di udara dan menatap tajam ke ruang hampa, di mana serangan Little Marten diarahkan. Serangan Little Marten sangat kejam. Cahaya ungu hitam membeku di cakarnya. Bahkan mata Lindong membeku ketika dia menyaksikan kekuatan semacam itu. Haha, benar-benar pantas disebut Celestial Demon Marten. Seranganmu selalu tanpa ampun. Di bawah tatapan terpaku dari Lindong, riak bergelombang aneh dari ruang ketiadaan. Kemudian, terdengar suara tawa lelaki tua. Saat tawa itu terdengar, tangan keriput terulur dari dalam dan melambai dengan ringan. Embusan angin yang tampaknya lembut bertiup dan mengeluarkan cakar tajam Little Marten yang kuat dengan keras. Tubuh besar Little Marten sedikit mundur. Ekspresi muram muncul di mata ungu hitamnya. Itu kemudian turun dari langit dan mendarat di samping Lindong. Sayap kelelawarnya yang besar mengepak sedikit, membentuk badai yang melanda dan melindungi Lindong. Siapa dia? Lindong bertanya dengan lembut setelah dia melirik Little Marten yang jahat. Aku tidak tahu, tapi dia cukup kuat. Sebaiknya kita berhati-hati. Tubuh fisik saya baru saja menyelesaikan pembentukannya dan saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan saya, jawab Little Marten dengan suara yang dalam sambil menggelengkan kepalanya. Alis Lindong sedikit terlipat. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang praktisi misterius akan muncul di kedalaman kuil naga hijau. Tatapan Lindong dan Little Marten terpaku pada ruang yang terdistorsi itu, menunggu dengan tegas untuk sesuatu terjadi. Di bawah tatapan mereka, distorsi ruang itu menjadi semakin parah. Akhirnya, sosok keriput muncul perlahan di depan mata mereka. Sosok itu milik seorang lelaki tua, yang mengenakan pakaian rami yang dibuat secara kasar. Tidak sedikit gelombang energi yang kuat bisa dirasakan dari tubuhnya. Selain itu, wajahnya yang tua itu biasa saja tanpa ciri khusus. Jika bukan karena penampilannya yang misterius, Lindong akan memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Orang tua itu tersenyum pada Lindong dan Little Marten yang waspada tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tempat ini tanpa tergesa-gesa. Jadi ini adalah kedalaman kuil naga hijau. Tampaknya sisa orang itu telah menghilang, jika tidak, orang tua seperti saya tidak mungkin memasuki tempat ini. Setelah mendengar kata-kata bergumam orang tua itu, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Sisa yang dia bicarakan pasti Kingxi. Dan karena hilangnya sisa-sisa Kingxi, dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya, oleh karena itu memungkinkan orang tua yang tidak diketahui asalnya untuk menerobos masuk. Lebih tua, Lindong menatap pria tua itu dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Nada suaranya agak sopan.
Meskipun Lindong tidak tahu apa-apa tentang asal orang tua itu, yang terakhir tidak tampak seperti individu yang sederhana dan yang terbaik adalah tidak menyinggung orang tersebut. Jangan khawatir, orang tuaku hanya ingin tahu tentang tempat ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba memasuki tempat ini tetapi dihentikan setiap saat. Orang tua itu tampaknya telah memperhatikan kekhawatiran Lindong dan sekaligus, dia tersenyum dan tampak agak ramah. Ekspresi wajah Lindong tidak berubah tapi pikirannya berputar. Medan perang kuno hanya dibuka selama perang 100 kekaisaran. Jika orang tua ini bisa masuk sesuka hati, itu akan menyiratkan bahwa identitas orang tua ini memang tidak biasa. Hei, aku khawatir kamu telah memata-matai kami cukup lama sekarang. Marten kecil mencibir. Saya hanya tertarik pada anak muda ini, orang tua itu tertawa sambil melihat Lindong. Dia kemudian melanjutkan, saya kira seseorang yang memiliki simbol leluhur yang melahap akan menjadi entitas yang agak fenomenal di alam semesta setelah dia dewasa di masa depan. Mata Lindong tenggelam sedikit. Secara alami, dia tahu pentingnya simbol leluhur yang melahap. Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakahan banyak praktisi. Jika orang tua ini menyukainya, itu akan merepotkan Lindong sekarang. Cahaya ungu gelap di mata Little Marten mengeras. Tidak jelas, ada aura yang sangat tirani yang keluar dari matanya. Jelas, itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu perselisihan muncul. Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Meskipun Anda adalah Celestial Demon Marten, Anda baru saja membentuk tubuh fisik Anda dan kekuatan Anda belum pulih 1/10 dari kekuatan bentuk puncak Anda. Karena itu, kamu bukan tandinganku, pria tua itu terkekeh acuh tak acuh. Rupanya, dia tidak peduli dengan aura agresif Little Marten. Ayo kita coba, mata Little Marten pedih. Saat hendak mengambil tindakan, Lindong melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia dan Little Marten menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan cocok untuk lelaki tua itu. Karena sesepuh tidak memiliki niat buruk, tampaknya kami berdua tidak mengkhawatirkan apapun. Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Sampai jumpa, Lindong tersenyum rendah hati pada lelaki tua itu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi bersama Little Marten. Anak muda bernama Lindong, saya agak tertarik pada Anda dan oleh karena itu, saya akan memberitahu Anda sesuatu dengan baik. Begitu temanmu, Celestial Demon Marten berdiri di sampingmu, mengungkapkan identitasnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Orang tua itu tiba-tiba menatap Lindong dan berkata dengan jelas. Sosok meninggalkan Lindong membeku tiba-tiba dan alisnya merajut erat. Dia kemudian bertanya dengan serius, Penatua, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Hubungan wilayah Suan Timur dengan kota iblis tidak sepenuhnya damai. Kedua belah pihak telah bersilangan pedang beberapa kali. Saat ini, beberapa anggota inti sekte super wilayah Suan Timur telah dibunuh oleh anggota kota iblis. Selanjutnya, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan adalah suku Celestial Demon Marten yang terkenal jahat. Oleh karena itu, jika temanmu, Celestial Demon Marten, mengungkapkan identitasnya sekarang, kamu tidak hanya tidak akan dipilih oleh sekte super itu, kamu bahkan dapat mendatangkan malapetaka yang menghancurkan pada dirimu sendiri. Ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Mengingat statusnya saat ini, jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dendam semacam itu. Kakek Marten tidak membunuh orang-orangmu. Little Marten meraung dengan dingin. Haha, selama kamu adalah salah satu dari Celestial Demon Martens, itu sudah cukup, lelaki tua itu apatis. Kemudian, dia melanjutkan, tidak perlu bagimu untuk terus menatapku. Saya tidak punya dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, saya tidak akan berbicara dengan Anda berdua dengan cara yang damai. Aku hanya tidak ingin orang yang terburu sepertimu mengungkapkan identitasmu dan menimbulkan masalah yang menghancurkan bagi pemuda di sampingmu. Mata Little Marten sedikit rileks. Akhirnya, itu mendengus dingin dan tidak pernah mengatakan apa-apa lagi sejak itu. Lindong mengerang dalam-dalam. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, Penatua, terima kasih banyak atas pengingatnya. Saya akan memastikan bahwa teman saya mencoba yang terbaik untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Celestial Demon Marten di wilayah Suan Timur ini. Meskipun Little Marten memiliki tubuh Demonic Beast, ia memiliki banyak trik.
Selama tidak menampilkan bentuk fisiknya saat ini, orang biasa tidak akan mendeteksi identitasnya sebagai Celestial Demon Marten. Sudah takdir bahwa kita bisa bertemu satu sama lain di tempat seperti itu. Saya hanya memberi Anda beberapa saran. Namun, saya merasa bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Orang tua itu menatap Lindong dalam-dalam dan tersenyum. Saya agak penasaran untuk melihat bagaimana Anda akan menghadapi perang 100 kerajaan yang akan datang. Kali ini, perang 100 kekaisaran memiliki beberapa individu yang sangat merepotkan dan jahat. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Lindong lembut. Dia berasal dari kerajaan berpangkat rendah. Dibandingkan dengan talenta kerajaan super itu, yang menikmati sumber daya yang diberikan dewa, tentu saja ada beberapa perbedaan. Para praktisi dari kerajaan super itu telah mendominasi peringkat emas Nirvana perang 100 kerajaan selama bertahun-tahun. Saya pikir jika seseorang dari kerajaan berperingkat rendah dapat mengambil tempat di antara mereka, itu akan sangat menarik. Pria tua itu tertawa bercanda. Peringkat emas Nirvana. Lindong sedikit terkejut. Peringkat emas Nirvana dan peringkat Nirvana berbeda oleh satu kata, namun, Lindong bisa merasakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara kedua kata ini. Orang tua itu hanya tersenyum. Tanpa menjelaskan apapun dan dengan sentakan tubuhnya, lelaki tua itu berangsur-angsur memudar. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dimensi ini. Lindong agak bingung pada orang tua ini, yang asalnya misterius dan cara dia berbicara halus dan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Orang tua ini seharusnya menjadi anggota Sekte Super. Little Marten akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara sambil melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Selain Sekte Super yang mengendalikan dimensi ini, tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari medan perang kuno sesuka hati. Little Marten, ubah kembali ke wujud manusiamu. Jika Anda meninggalkan tempat ini dalam bentuk ini, saya khawatir itu dapat menyebabkan keributan. Lindong menoleh dan mengingatkan Marten kecil. Setelah diingatkan oleh pria tua misterius itu, Lindong tidak punya pilihan selain menjadi lebih bijaksana. Jika Little Marten benar-benar mengungkapkan identitasnya, keduanya akan berada dalam masalah. Sekte-sekte super yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten mungkin akan menghabisinya di Little Marten. Oke, Little Marten mengindahkan kata-kata Lindong. Meskipun dia mengerti alasan di balik ini, dia merasa malu. Adegan ini mengejutkan Lindong, namun, dia masih harus mengingatkan Marten kecil. Di bawah pengingat Lindong, tidak banyak yang bisa dilakukan Little Marten. Cahaya ungu hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya dan tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Saat cahaya itu melonjak, tubuh Little Marten akhirnya menjadi seukuran manusia. Setelah cahaya menghilang, sosok humanoid muncul di hadapan Lindong. Ekspresi wajah sosok itu sedikit kaku. Sosok di depannya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian ungu hitam. Pemuda itu sangat elegan dan tampan. Senyum di wajahnya membuatnya tampak jahat namun sangat mencolok dan beberapa gadis akan terpesona dengan fitur wajah seperti itu begitu mereka melihatnya. Lindong bukan seorang gadis, dan karenanya, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, untuk sesaat, dia tertegun. Dia sama sekali tidak bisa mengasosiasikan Little Marten dengan fitur wajah ini dengan citra licik dan jahat yang dia miliki tentang Little Marten di masa lalu. Kakek Marten, sudut mulut Lindong berkedut saat dia melihat pemuda yang malu di depannya. Dia tiba-tiba mendapat dorongan untuk menendang pemuda itu. Bab 544, keluar dari pengasingan. Haha, kamu sepertinya sangat terkejut. Little Marten yang berubah tertawa datar sambil menatap Lindong dengan malu-malu, yang wajahnya tampak kaget. Kejutan dalam pikiran Lindong berlangsung sesaat, sebelum menghilang secara bertahap. Dia menatap Little Marten dengan aneh dan kemudian, semburat ekspresi tersenyum eksentrik muncul di matanya. Nak, ekspresi macam apa itu? Meskipun kakek Marten dianggap sebagai pemuda di suku Celestial Demon Marten, jumlah tahun yang saya jalani masih lebih banyak dari Anda. Tidak ada ruginya bagimu untuk memanggilku kakek Marten. Marten kecil tidak bisa menahan diri untuk segera berkata, ketika dia melihat senyum mengejek Lindong. Lindong tertawa kecil dan mengabaikannya. Setelah melihat ini, Little Marten merasakan dorongan untuk memutar matanya. Dia tahu bahwa begitu wujud manusianya terungkap, citra cerdik dan keras yang dia bangun dengan susah payah untuk Lindong, akan benar-benar hancur.
Sepertinya firasatku benar. Lindong meregangkan punggungnya dan menatap Little Marten sambil tersenyum, yang memiliki wajah muram. Kadang-kadang, dari nada Little Marten, Lindong bisa merasakan bahwa meskipun Little Marten memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia masih kekurangan aura terhormat dari seorang lelaki tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Karena kamu sekarang telah memulihkan tubuh fisikmu, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lindong mengubah topik dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya pertama-tama akan mengikuti Anda berkeliling. Meskipun saya telah memulihkan tubuh fisik saya masih perlu waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatan yang saya miliki dalam bentuk puncak saya. Little Marten berpikir sejenak, sebelum melirik Lindong dan melanjutkan, selanjutnya, seseorang seperti Anda menimbulkan masalah kemanapun Anda pergi. Jika kakek Marten meninggalkanmu, aku khawatir aku harus kembali dan mengambil mayatmu dalam beberapa hari. Lindong tidak peduli dengan komentar yang sering digunakan dari Little Marten. Saat dia melihat orang ini, yang bahkan lebih tampan daripada Pangeran Kekaisaran Yan Agung, Moling, semburat kehangatan melintas di hatinya. Lindong tahu bahwa Marten kecil tidak ingin pergi karena dia khawatir Lindong bepergian sendirian di wilayah Suan Timur. Setelah mengerucutkan bibirnya, Lindong mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Little Marten dengan lembut dan berkata dengan lembut, saudaraku. Keduanya berkenalan satu sama lain di saat-saat terendah mereka. Setelah bepergian bersama selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka memang semakin dalam. Little Marten dengan cepat melepaskan tangan Lindong. Kemudian, dia menoleh ke satu sisi dan bersumpah, "Nak, bisakah kamu tidak melakukan hal semacam ini? Itu sangat klise." Lindong terkekeh dan kemudian bergumam, setelah kita meninggalkan tempat ini, selama kita berada di wilayah Suan Timur dan tidak dalam situasi kritis, jangan ungkapkan identitasmu sebagai Celestial Demon Marten. Saya pikir mengingat kemampuan Anda, bahkan jika Anda belum memulihkan 1/10 dari kekuatan yang Anda miliki dalam bentuk puncak Anda, selama Anda mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda, tidak banyak orang yang dapat mengenali siapa Anda sebenarnya. Sebagian besar kekuatan Celestial Demon Marten bergantung pada tubuh itu. Jika saya tidak menggunakan tubuh itu, kekuatan saya akan berkurang lebih jauh. Little Marten melipat alisnya dan menjawab. Itu masih lebih baik daripada menarik sekte-sekte super itu, yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Jangan khawatir, masih ada aku dan Little Flame. Bukan tugas yang mudah untuk memaksa kita ke dalam kesulitan seperti itu, Lindong meyakinkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia bisa kembali ke bentuk puncaknya sekarang, tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan tanpa keraguan sedikit pun di wilayah Suan Timur. Di sebidang tanah yang luas dan tak terbatas ini, ada banyak entitas yang sangat kuat. Sekte-sekte super itu berhasil membangun diri mereka sendiri di sebidang tanah luas ini selama ribuan ratusan tahun dan bahkan berselisih dengan banyak ras dari kota iblis pada saat yang bersamaan. Keperkasaan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan mudah. Lindong puas ketika dia melihat Little Marten mengangguk setuju. Lindong tidak tertarik untuk menyelidiki masalah konflik apa yang dimiliki suku Celestial Demon Marten dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Yang dia tahu hanyalah bahwa Little Marten adalah saudaranya. Tampaknya jika kita ingin memasuki sekte super itu di masa depan, kita harus menemukan sekte yang tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Saat pikiran ini muncul di benak Lindong, dia tiba-tiba teringat pada pria tua misterius yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu seharusnya menjadi anggota sekte super dan sepertinya mereka tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu sekte super mana yang dimiliki lelaki tua itu. Kalau tidak, sekte super itu juga akan menjadi pilihan yang baik untuk mereka. Ayo pergi. Melemparkan kepalanya, Lindong membuang banyak pikiran di kepalanya. Waktu yang mereka habiskan di dimensi ini tidaklah singkat. Tampaknya situasi di medan perang kuno sekarang menjadi sangat tidak stabil. Itu karena perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan segera dimulai. Setelah hampir 1 tahun menjalani berbagai pelatihan yang sunyi dan sulit, para praktisi yang biasanya menyembunyikan diri dari publik akan menunjukkan gigi taring mereka yang tajam dan menjadi entitas yang mempesona di medan perang kuno ini. Sama seperti gelombang besar yang dapat digunakan untuk membersihkan pasir untuk mengungkapkan berlian dan emas, tidak peduli seberapa baik bakat disembunyikan,
melalui lapisan dan lapisan eliminasi dalam kompetisi, dia pada akhirnya akan naik di atas yang lain dan mengejutkan dunia. Sekali lagi, kunci rahasia kuno pedesaan muncul di telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, banyak sinar cahaya menyilaukan dikeluarkan dan ruang di depan mereka memancarkan gelombang energi yang hebat. Secara tidak jelas, pusaran terbentuk secara bertahap. Saat pusaran mulai terbentuk, Lindong melirik ke dimensi ini dan sekilas ke Pil River yang mengalir. Tempat ini memang merupakan tempat latihan yang berharga bagi para praktisi nirvana. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah merasa sedikit emosional, Lindong memutuskan untuk tidak menunda lagi dan mengambil langkah maju ke pusaran yang berputar lambat itu. Di belakangnya, Little Marten juga segera menyusulnya. Berdengung. Saat keduanya melangkah ke pusaran, pusaran mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, di bawah serangkaian undulasi ruang, pusaran menghilang. Setelah pusaran menghilang, dimensi yang tidak terpakai ini menjadi sunyi sekali lagi dan menunggu kedatangan individu yang ditakdirkan berikutnya. Namun, pada saat itu, jelas bahwa tidak ada orang yang bisa mendapatkan warisan King Zi seperti yang telah dilakukan Lindong. Sementara itu, saat Lindong dan Little Marten melangkah ke pusaran dan meninggalkan kedalaman kuil naga hijau, di dimensi lain, sosok berotot yang duduk di atas gunung mayat perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ledakan, saat sosok itu membuka matanya, cahaya merah memancar dari mereka. Aura jahat yang tak terlukiskan tersapu dari tubuhnya seperti badai. Berdarah dingin, biadab, aura jahat yang menakutkan semacam itu sudah cukup untuk membuat individu yang lemah mental gemetar ketakutan. Di bawah tatapan mata merah itu, kemampuan bertarung seseorang akan berkurang secara signifikan. Sosok yang duduk seperti raksasa itu secara alami adalah Little Flame. Saat ini, ada banyak bekas luka yang tidak sedap dipandang dan mencolok di sekujur tubuhnya. Sulit membayangkan pertempuran sengit dan menghancurkan seperti apa yang dia alami di dimensi ini. Saat aura brutal tersapu dari Little Marten, kabut darah setinggi langit berkumpul di atas kepalanya juga. Secara tidak jelas, kabut darah itu tampaknya telah menjadi harimau merah darah yang sangat besar. Mengaum, harimau merah darah yang bersinar meraung ke arah langit dan auman harimau itu bergema dengan panik di udara. Raungan harimau semacam itu sangat aneh dan mampu membuat darah di tubuh seseorang mendidih dengan gelisah. Tampaknya di bawah jenis auman harimau ini, darah seseorang akan keluar dari tubuhnya tanpa sadar. Api kecil saat ini sangat mirip dengan Terminator. Marten kecil mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap tanpa emosi pada harimau merah darah yang bersinar dengan mata merahnya. Setelah itu, dia membuka mulutnya yang besar dan kekuatan penyerap menyembur keluar dari dalam dan menelan seluruh harimau merah darah yang bersinar. Setelah menelan harimau bercahaya merah darah, cahaya merah di sekitar tubuh Little Flame tampak menjadi lebih padat. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan melihat dimensi kosong dengan mata merahnya. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, cahaya merah di matanya menghilang seperti air pasang surut dan digantikan dengan semburat kebahagiaan. Apakah kakak keluar dari pengasingan? Little Flame bergumam dengan gembira. Ekspresi wajah seperti itu benar-benar berbeda dari ekspresi tanpa emosi sebelumnya. Kemudian, dengan genggaman tangannya, kunci rahasia kuno muncul. Pelatihan yang dia miliki di tempat ini sudah mencapai batasnya. Alasan mengapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah karena dia sedang menunggu berita Lindong. Saat ini, karena Lindong sudah keluar dari pengasingan, Little Flame secara alami tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Little Flame menegakkan punggungnya dan melirik ke dimensi kemerahan, penuh kehancuran, seperti medan perang. Setelah itu, dia melirik bekas luka yang terjalin di tubuhnya dan menyeringai. Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke pusaran yang berputar-putar dan meninggalkan tempat ini. Saat sosok Little Flame menghilang ke dalam pusaran, aura jahat yang menyelimuti dimensi seperti medan perang berkurang dalam sekejap. Tampaknya aura jahat dari Little Marten telah merasuki seluruh dimensi seperti medan perang. Berdengung, setelah pusaran itu menghilang, ruang di dekatnya mulai sedikit terdistorsi dan sosok tua muncul. Itu adalah pria tua misterius yang ditemui Lindong sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua misterius itu melihat ke tempat di mana api kecil menghilang dan menggunakan tangannya yang keriput untuk mengelus jenggotnya. Matanya sepertinya mengandung nada keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Kuil harimau putih secara luas dikenal brutal dan membunuh.
Setiap individu biasa yang mendapatkan warisannya akan segera menjadi mesin pembunuh yang haus darah. Saya tidak berharap orang besar ini dapat menunjukkan dominasi dan kontrol yang begitu sempurna atas dimensi ini. Sangat menakjubkan. Setelah lelaki tua misterius itu menyelesaikan kalimatnya, dia kemudian tersenyum lembut dan bergumam lagi, teman Lin Dong itu tampaknya juga rumit. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat dalam perang 100 kerajaan. Saya tidak yakin seberapa jauh mereka bisa berkembang. Pelaku kejahatan sekte super itu bukanlah penurut. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya tanpa suara, lelaki tua misterius itu mengacungkan lengan jubahnya dan anehnya menghilang sekali lagi. Bab 545, Kekaisaran Gan Besar. Menjadi kota simbolis di wilayah barat laut, aula kuno ini cukup ramai. Terlebih lagi, sejak kemunculan Ancient Treasure Trove, lalu lintas manusia di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Bahkan setelah berbulan-bulan, tempat ini masih dianggap berkembang. The Ancient Treasure Trove dibuka cukup lama. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang terus masuk selama periode waktu selanjutnya ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang telah memperoleh beberapa harta, terus-menerus keluar dengan gembira. Cukup banyak orang yang merasa terprovokasi saat melihat jenis hadiah iri yang diperoleh. Lebih jauh lagi, dengan perang 100 kekaisaran yang semakin dekat, banyak ahli ingin meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, jumlah orang yang memasuki Ancient Treasure Trove meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Demikian pula, jumlah ahli yang tertarik ke aula kuno ini juga meningkat pesat. Berbagai kerajaan berperingkat tinggi menyerbu ke tempat ini, mengemasnya sampai-sampai air akan kesulitan merembes keluar. Perselisihan secara alami akan mengikuti dengan peningkatan jumlah orang. Ini adalah prinsip yang tidak akan pernah berubah. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk ke dalam Ancient Treasure Trove, harta karun itu tidak akan mampu menahan panen semacam ini terlepas dari seberapa kaya harta karun itu. Oleh karena itu, setelah 2 bulan atau lebih, sebagian besar harta dan warisan dalam harta karun kuno telah diperoleh oleh orang lain. Dengan cara ini, itu juga mengakibatkan orang lain tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Sebagian besar dari mereka yang tiba di tempat ini tidak mau kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, terjadi masalah. Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan harta, mereka hanya bisa merebutnya. Ini adalah tempat di mana kekuatan dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan menyalahkan satu untuk merampok yang lain. Kelahiran pemikiran ini pada dasarnya menyebabkan kota balai kuno ini menjadi kacau dalam semalam. Orang-orang yang telah kembali dari harta karun kuno dengan hadiah besar tidak punya waktu untuk menikmati rampasan mereka setelah keluar dari riak spasial, ketika mereka merasakan bahwa mereka sudah menjadi fokus dari banyak mata merah darah serakah. Menangkap dan resistensi. Peristiwa semacam itu terjadi di setiap bagian kota. Ada yang berskala kecil, sementara yang besar juga tidak kekurangan. Bagaimanapun, semua orang menyadari bahwa seseorang tidak dapat dianggap berhasil sepenuhnya setelah mendapatkan harta karun itu. Ini karena, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan harta ini dari aula kuno ini di depan banyak tatapan jahat. Tidak ada pesanan di tempat ini. Hanya ada satu kekuatan dan tinju. Tentu saja, terlepas dari betapa kacaunya tempat itu, pada akhirnya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah banyak perebutan kekuasaan di dalam aula kuno ini, faksi-faksi yang telah mendominasi tempat ini di masa lalu telah lama tersapu bersih. Ketika seseorang berjalan di kota kuno yang sangat besar ini, seseorang pasti akan berkumpul di tengah aula berwarna emas. Ketika seseorang mengangkat kepalanya, tempat itu adalah tempat yang paling banyak mencari perhatian di seluruh kota. Dikatakan bahwa faksi yang saat ini menempati aula besar berwarna emas ini cukup kuat untuk menjulang di seluruh kota sampai tidak ada yang berani berbicara kembali. Mereka bukan dari kerajaan peringkat tinggi. Sebaliknya, sebuah kerajaan super. Ketiga kata ini tidak tampak lembut. Sebaliknya, itu berisi beban yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Wilayah barat laut dipenuhi dengan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka seperti bintang-bintang di langit. Menghitung semuanya tidak mungkin, namun, semua orang tahu bahwa di antara banyak bintang seperti kerajaan ini, ada sejumlah kecil dari mereka yang berdiri di puncak. Itu adalah kerajaan super. Mustahil bagi kerajaan biasa untuk mengukur kekuatan kerajaan super. Di wilayah barat laut ini, jika seseorang menggambarkan sekte super sebagai raja,
kerajaan super ini akan seperti penguasa. Meskipun kekuatan dan fondasi kerajaan super ini kurang dibandingkan dengan sekte super itu, kekuatan mereka juga pada tingkat yang tidak bisa diremehkan. Para jenius yang keluar dari kerajaan super itu tidak hanya memiliki bakat yang sulit dibandingkan dengan orang biasa, tetapi fondasi mereka juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Saat mereka memasuki medan perang kuno ini, mereka sudah berada di puncak. Dari sudut pandang tertentu, pada dasarnya mereka akan dipilih untuk bergabung dengan sekte super. Oleh karena itu, kerajaan super adalah keberadaan terkuat di medan perang kuno ini. Kemanapun mereka pergi, tidak ada kerajaan lain yang berani menyinggung mereka. Ini karena semua orang mengerti bahwa mereka tidak dapat menyinggung kerajaan super, mengingat kekuatan yang terakhir. Awalnya, tidak ada kerajaan super yang ada di wilayah barat laut ini. Kerajaan super di aula kuno ini telah tiba setelah harta karun kuno muncul. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka tertarik dengan Ancient Treasure Trove. Namun, semua orang sedikit tidak yakin mengapa kerajaan super ini tidak menyerang dan merebut harta orang lain seperti yang mereka harapkan setelah dengan paksa menempati aula berwarna emas itu. Sebaliknya, mereka tetap diam. Sikap mereka muncul seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tindakan mereka menyebabkan orang merasa sedikit tidak pasti. Namun, segera ada beberapa berita yang mulai menyebar. Orang-orang dari sekte super ini memang menunggu di sini karena harta karun kuno. Namun, mereka memiliki standar yang cukup tinggi. Harta karun biasa secara alami mengalami kesulitan menarik perhatian mereka. Apa yang mereka inginkan adalah warisan 4 sekte besar misterius di harta karun kuno. Berdasarkan berita yang telah dikirimkan dari harta karun kuno, warisan dari 4 sekte misterius besar telah diperoleh oleh kelompok Liu Bai, Lin Shen dan Lindong. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kelompok Lindong yang tampaknya terlemah sebenarnya telah memonopoli 2 warisan sekte besar yang misterius. Ada berita yang lebih mengejutkan lagi yang menyebar setelah berita ini. Selama perebutan warisan, Lindong sebenarnya telah mengalahkan Tian Zhen, Musou dan Jiang San, 3 penguasa wilayah barat laut. Dia membangun kekuatannya dan langsung mengambil 2 warisan sekte besar misterius. Terlepas dari berapa banyak orang yang mengejek ketika berita ini tersebar, seluruh kota tampaknya menjadi sunyi setelah Tian Zhen dan 2 lainnya keluar dari Treasure Trove kuno dengan putus asa. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dari kerajaan peringkat rendah benar-benar dapat mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu. Tidak peduli keributan besar macam apa yang terjadi di aula kuno atau bahkan wilayah barat laut, bagaimanapun, dirinya yang sebenarnya pada akhirnya tidak muncul. Ini telah memberikan kepercayaan pada berita bahwa dia sedang memperbaiki warisan sekte misterius itu. Setelah semua orang menyadari niat kerajaan super ini untuk datang ke aula kuno ini, cukup banyak orang yang akhirnya sedikit menyombongkan diri. Mereka benar-benar ingin melihat penampilan seperti apa yang Lindong, yang terus-menerus melakukan keajaiban, dapat ditampilkan di depan lawan yang begitu menakutkan. 1 bulan yang lalu, ketika mereka menunggu dengan niat buruk seperti itu, aktivitas yang tidak biasa muncul di ruang aula kuno. Setelah itu, kelompok Liu Bai dan Shen Yan benar-benar langsung keluar dari ruang di depan fokus seluruh kota. Kelompok orang ini baru saja muncul ketika langsung menarik perhatian Kekaisaran Super, yang hadir di aula besar berwarna emas. Pada saat yang sama, beberapa ahli kerajaan super mengungkapkan diri mereka sendiri. Namun, semua orang sedikit terkejut menemukan bahwa pertempuran besar yang mereka antisipasi tidak muncul. Kedua belah pihak memiliki wajah yang intens sejenak sebelum kedua belah pihak merasa sedikit waspada satu sama lain. Setelah itu, Kekaisaran Super benar-benar menyerah dan kembali. Cukup banyak orang yang sedikit tercengang dalam menghadapi situasi ini. Hanya mereka yang berpengetahuan luas yang menyadari bahwa meskipun Kekaisaran Super telah tiba di aula kuno, Liu Bai dan Yan Shen juga memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka. Tampaknya Kekaisaran Super telah mempertimbangkan situasinya sedikit, sebelum memutuskan bahwa mereka tidak ingin berakhir dengan konflik dengan faksi-faksi di belakang keduanya hanya karena warisan ini. Beberapa orang sedikit kecewa dengan hasil ini. Namun, segera setelah itu, mereka menguatkan perhatian mereka sekali lagi. Ini karena mereka mengerti bahwa meskipun kedua belah pihak tidak bertarung kali ini, tidak akan ada anti seperti itu di waktu berikutnya. Liu Bai dan Yan Shen memiliki latar belakang yang cukup kuat,
tetapi Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah. Karenanya, tidak ada kerajaan super yang mendukungnya. Karena itu, selama dia berani mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia harus dengan patuh menyerahkan warisan. Ini karena yang menyerangnya kali ini adalah kerajaan super. Di medan perang kuno ini, prestise kerajaan super jelas bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh seseorang yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah. Meskipun dia telah melakukan banyak keajaiban, kekuatan sekte super sudah cukup untuk menghilangkan keajaiban apapun. Kekaisaran Gan Besar, ini adalah sekte super yang hadir di aula kuno ini. Itu adalah nama yang dapat menyebabkan hati banyak orang gemetar ketakutan bahkan di seluruh medan perang kuno ini. Kekaisaran Gan Besar memiliki 3 raja dan 4 jenderal. Semua orang ini adalah individu terkenal di peringkat nirvana. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pada saat ini, 2 dari 4 jenderal dari kerajaan Gan Besar ini diam-diam menunggu di aula kuno ini untuk kemunculan Lindong. Jenderal Api, Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. 2 individu hebat yang pernah mengguncang medan perang kuno. Mereka adalah jenius dan elit sejati di medan perang kuno ini. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di aula kuno semuanya dengan cemas mengantisipasi pertarungan yang akan segera meletus. Ini karena mereka semua ingin tahu apakah pemuda dari kerajaan peringkat rendah ini akan dapat terus menciptakan keajaibannya di hadapan makhluk-makhluk hebat sejati. Akhir mukjizat atau mukjizat menjadi lebih cerah. Jawabannya kemungkinan akan segera terungkap. Tak terhitung jumlah orang yang berpikir dengan cara ini di dalam aula kuno. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat pusaran spasial yang tiba-tiba muncul di angkasa. Mereka semua tertegun sejenak. Pusaran spasial perlahan terbentuk saat riak liar dan keras menyebar darinya. Setelah itu, 2 sosok muda yang tampak akrab secara bertahap muncul dari dalam pusaran. Mata beberapa individu bermata tajam tiba-tiba menyusut rapat saat melihat sosok yang menjadi pemimpinnya. Segera setelah itu, suara gembira tak terkendali yang tajam terdengar dengan cara yang menusuk telinga. Lindong telah muncul. Bab 546, Jenderal Api, Jenderal Gunung. Aula emas besar. Bagian dalam aula besar ditutupi oleh kilau emas yang cemerlang. Itu agung dan megah. Pada saat ini, beberapa sosok duduk di dalam aula besar. Sementara itu, suasananya keras dan tajam. 2 sosok duduk di atas tahta di depan aula besar. Orang bisa samar-samar melihat riak mengejutkan perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Orang yang duduk di sebelah kiri tahta mengenakan pakaian merah tua. Rambutnya juga benar-benar merah menyala, tampak seperti sekelompok api yang menyala-nyala. Ada 2 manik-manik merah menyala yang perlahan berputar di tangannya. Wajahnya yang terlihat santai dan sikapnya yang malas menyebabkan dia tidak selaras dengan suasana keras di dalam aula besar. Namun, tidak ada yang berani menegurnya. Duduk di sebelah kirinya, adalah seorang pria kuat dengan tubuh besar. Pria itu benar-benar tanpa ekspresi dan dia muncul seperti gunung ketika dia duduk di atas tahta. Aura berat yang sulit disembunyikan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tianzhen, kami sudah menunggu di tempat ini selama hampir 2 bulan. Perang 100 kekaisaran akan segera dimulai. Anda harus tahu bahwa kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di tempat ini. Mata pria kuat berpakaian abu-abu itu menatap sosok di tengah aula besar dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya seperti raungan, menyebabkan seluruh aula bergetar sedikit. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke bawah, seseorang akan melihat bahwa ada sosok yang dikenalnya berdiri di tengah aula besar. Itu milik Tianzhen, yang memiliki dendam dengan Lindong saat itu. Namun, orang ini, yang pernah menjadi penguasa wilayah barat laut ini, memiliki ekspresi sederhana di depan 2 orang ini. Kakak Mu Huang, Lindong pasti sudah mendapatkan berita tentang kedatanganmu. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Jika kita memilih untuk mundur sekarang, kita mungkin akan melakukan apa yang dia inginkan. Selain itu, kami juga akan menyia-nyiakan 2 bulan menunggu. Senyum yang terlukis di wajah Tianzhen membawa perasaan menjilat saat dia buru-buru berkata. Saya juga sadar bahwa kakak laki-laki Mu Huang dan kakak laki-laki Tianhuo perlu bersiap untuk perang 100 kekaisaran berikutnya. Namun, Lindong telah memperoleh 2 dari 4 warisan besar sekte misterius. Jika Anda bisa menghabisinya, warisan akan jatuh ke tangan kakak laki-laki. Pada saat itu, kekuatan Anda akan meningkat dan Anda akan memiliki lebih banyak taktik, bahkan ketika menghadapi lawan dalam perang 100 kekaisaran itu.
Tian Zhen ini memang cukup fasih berbicara. Selain itu, dia juga memahami dengan jelas hal-hal yang dapat menarik dua orang di depannya, yang memiliki harapan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan pria berjubah merah yang tampaknya kasual itu menghentikan manik-manik merah cerah yang berputar di tangannya. Dia menatap Tian Zhen dan tersenyum berkata, "Kamu benar-benar dapat mengatakan semua yang kamu inginkan dengan mulutmu ini. Namun, apa yang Anda katakan itu benar. Karena kita sudah menunggu selama 2 bulan, tidak masalah jika kita harus menunggu beberapa hari lagi." Sementara dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian crimson itu meregangkan pinggangnya yang malas dan dengan main-main berkata, "Selain itu, aku juga sangat ingin melihat orang yang benar-benar bisa mengalahkan kalian 3 penguasa wilayah Barat Laut. Selama periode waktu ini, saya telah mendengar cukup banyak kuda hitam yang muncul dari berbagai tempat. Namun, tidak banyak dari mereka yang bisa memenuhi harapan kami. Zhu Tianhuo berasal dari kerajaan super dan dia memiliki latar belakang yang luar biasa hebat dan kuat. Meskipun ada beberapa individu yang beruntung di medan perang kuno ini yang telah menjadi seseorang yang hebat dalam semalam setelah mendapatkan harta karun, mereka seperti beberapa pemula di mata Zhu Tianhuo. Faktanya, dia telah menghabisi cukup banyak kuda hitam yang tiba-tiba muncul selama periode ini. Kakak Tianhuo, Lindong ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika bukan karena beritanya akurat, saya tidak akan percaya bahwa dia berasal dari kerajaan peringkat rendah seperti Kekaisaran Yan Besar, Tian Zhen mengucapkan dengan serius. Kalau begitu, aku harus benar-benar bertemu dengannya. Zhu Tianhuo membuka sudut mulutnya. Senyumnya memiliki perasaan yang sangat dingin. Seluruh tubuh Tian Zhen menjadi dingin saat melihat senyumnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa terlepas dari sikap santai Zhu Tianhuo ini, dia memiliki karakter yang tidak menentu. Selain itu, dia membenci mereka yang mengandalkan harta dan warisan untuk maju dengan cepat ke puncak. Jumlah yang tidak diketahui dari apa yang disebut kuda hitam ini telah mati di tangan orang ini selama periode waktu ini. Mu Huang, yang masih duduk di singgasana di samping, tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tatapannya melihat ke arah langit di luar aula. Senyum perlahan muncul di wajah acuh tak acuh itu. Sepertinya mangsanya telah muncul. Zhu Tianhuo juga merasa sedikit terkejut pada saat yang sama. Seringai main-main di sudut mulutnya tiba-tiba menjadi lebih padat. Dia segera berdiri dan langsung menuju keluar dari aula besar. Sementara kakinya berjalan, kekuatan Yuan yang perkasa juga keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Pria berotot di belakang Zhu Tianhuo juga berdiri dan perlahan mengikuti. Apakah dia akhirnya mau menunjukkan dirinya? Tian Zhen juga mengerti sesuatu setelah melihat bagian belakang keduanya. Senyum ganas segera melonjak ke wajahnya. Dia ingin melihat apakah Lindong akan tetap arogan seperti saat itu dalam menghadapi situasi saat ini. Tian Zhen merasakan gelombang kegembiraan di hatinya saat dia memikirkan cara Lindong yang menyedihkan. Setelah itu, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengikuti. Dia tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keajaiban Lindong kemungkinan akan berakhir. Karena kemunculan spiral spasial yang tiba-tiba, seluruh aula kuno telah berubah menjadi gempar. Tak terhitung jumlah tatapan yang mengandung berbagai emosi yang ditembakkan pada saat ini. Tatapan itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu, keserakahan, dan emosi yang sombong. Ini karena mereka tahu siapa yang keluar dari tempat itu dan juga sadar akan pertemuan seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang yang muncul. Banyak orang menunggu di aula kuno ini. Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan hari ini. Pusaran spasial yang berputar perlahan berhenti di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalamnya dan akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Pada saat ini, seluruh kota tampaknya menjadi sunyi seketika. Suasana aneh di dalam kota juga menyebabkan keduanya, yang baru saja keluar dari pusaran spasial menjadi terkejut. Segera, Lindong merajut alisnya sedikit. Wajah tampan Little Marten di belakangnya menyunggingkan senyum bangga. Sepertinya selalu ada masalah kemanapun kamu pergi. Lindong tidak bisa diganggu dengan lelucon Little Marten. Dia menundukkan kepalanya dan melihat massa hitam kepala manusia di kota ini. Matanya sedikit tenggelam tetapi ada sedikit riak dalam suaranya, sepertinya kita menjadi sasaran. Kamu dan Little Marten mengambil 2 dari 4 warisan besar sekte misterius. Siapapun akan iri dengan keuntungan seperti itu. Selain itu,
Anda berdua tidak memiliki latar belakang kelompok Liu Bai. Apakah orang-orang itu bodoh jika mereka tidak mencoba memeras kesemek yang lembut sepertimu? Martin kecil tertawa tanpa perasaan. Hanya saja aku tidak tahu makhluk hebat macam apa yang mencoba mencubitku, kesemek lembut ini, kali ini. Lin Dong tertawa. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan mulutnya, matanya tertuju ke aula berwarna emas yang paling mencolok di seluruh kota. Dia merasakan dua aura yang sangat kuat dari tempat itu. Aura semacam itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli panggung 3 Yuan Nirvana. Sepertinya orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan Nirvana keempat. Mereka benar-benar sangat kuat dan saya pikir mereka seharusnya menjadi anggota dari apa yang disebut peringkat Nirvana. Martin kecil tertawa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan keseriusan sedikitpun. Seiring dengan pemulihannya saat ini, aura dominan dari Celestial Demon Martin sekali lagi mengalir keluar dari tulangnya. Meskipun Lin Dong melarangnya menggunakan kekuatan Celestial Demon Martin, itu masih bukan tugas yang sulit baginya untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Kami memang telah bertemu dengan beberapa makhluk hebat. Lin Dong mengangguk. Makhluk hebat semacam ini sudah cukup memenuhi syarat untuk maju ke peringkat Nirvana. Jika Lin Dong bertemu dengan ahli seperti itu sebelum dia memasuki harta karun kuno ini, dia mungkin hanya bisa bersembunyi sementara. Namun, saat ini, Lin Dong dan Little Marten digantung di udara. Mereka saling tersenyum tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera pergi. Ini menyebabkan cukup banyak orang di kota mengangkat alis mereka dengan tenang. Namun, mereka segera tertawa dingin. Jika kedua orang ini tahu orang macam apa lawan mereka kali ini, kemungkinan ekspresi mereka akan berubah menjadi sangat jelek. Haha. Kamu masih bisa tertawa meskipun musuh besar mendekat. Keberanian kalian berdua agak melebihi harapanku. Ketika semua tatapan di kota ini terfokus pada dua sosok di langit, tawa santai akhirnya terdengar di tempat itu. Setelah itu, semua orang melihat dua sosok berjalan keluar dari aula berwarna emas. Mereka mengambil satu langkah pada satu waktu di ruang kosong saat mereka berjalan keluar dengan santai. Keributan terjadi di dalam kota saat kedua sosok ini muncul. Jelas, reputasi mereka sangat dikenal oleh orang-orang ini. Lin Dong memperhatikan sosok-sosok yang perlahan berjalan melintasi udara. Orang di depan mengenakan pakaian merah tua. Rambut merah menyalanya juga cukup menarik perhatian. Senyum main-main tergantung di wajahnya. Di belakangnya adalah orang yang tampak acuh tak acuh dengan aura yang dipenuhi dengan tekanan. Zhu Tianhuo menoleh ke arah Lin Dong dan tersenyum memperkenalkan, Kekaisaran Gan Besar, Jenderal Api Zhu Tianhuo. Jenderal Gunung, Mu Huang. Suara pria kuat itu adalah raungan keras, muncul seperti guntur. Kekaisaran Yan hebat, Lin Dong. Lin Dong merentangkan tangannya. Dia mengabaikan sikap dan sikap yang sangat menekan dari keduanya. Kami sudah lama menunggumu. Senyum di wajah Zhu Tianhuo sangat hangat. Dia menatap Lin Dong dan dengan serius berkata, kami memperhatikan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada kami? Petik 2. Lin Dong menoleh dan melirik Little Marten. Yang terakhir membuka mulutnya menjadi senyuman dan berkomentar, sepertinya mereka bahkan lebih arogan dariku. Lin Dong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah itu, dia menatap Zhu Tianhuo. Dia menggunakan nada sopan yang sama saat dia mengucapkan, jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku tidak akan keberatan dengan sikapmu. Apa yang kamu katakan? Zhu Tianhuo menggosok hidungnya. Senyum di wajahnya cemerlang tetapi matanya menjadi gelap dan serius pada saat itu. Katakan lagi. Kakakku telah meminta kalian semua untuk tersesat sekarang. Ruang di belakang Lin Dong tiba-tiba runtuh saat pusaran spasial berhenti. Tiba-tiba, aura mengerikan dan ganas menyapu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh area telah menjadi merah darah. Suara rendah dan dalam yang tampaknya telah ditransmisikan dari tanah iblis dipancarkan dari dalam pusaran. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah sebagai hasilnya. Bab 547, Gayung untuk Tat. Sebuah keganasan menyapu keluar dari dalam pusaran spasial dan meresap ke seluruh tempat. Suhu sepertinya menjadi sedingin es pada saat ini. Banyak tatapan di aula kuno sedikit tercengang, ketika mereka melihat ke arah pusaran spasial yang terbuka sekali lagi. Jelas, mereka dikejutkan oleh aura ganas yang menakutkan yang tiba-tiba muncul. Mata Zhu Tianhuo dan Mu Huang juga membeku pada saat ini.
Mereka segera melihat pusaran spasial sementara ekspresi lucu di wajah mereka dari sebelumnya sedikit berkurang. Memiliki aura seperti itu, sepertinya orang ini tidak seperti kuda hitam pemula yang pernah mereka temui sebelumnya, yang menjadi kuat dalam semalam dengan mengandalkan harta. Sosok yang sangat kuat perlahan muncul dari dalam pusaran spasial di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok itu berjalan ke depan dan muncul di depan semua orang sambil ditemani oleh aura ganas yang merasuk di sekitarnya. Tubuh raksasa yang kuat seperti sosok itu ditutupi dengan bekas luka yang mencolok. Mereka saling bersilangan seperti banyak kelabang memanjat. Batang logam berwarna hitam ditopang di bahunya, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang bergerak di gunung yang berasal dari zaman kuno. Auranya sangat menakutkan. Tubuh Jenderal Gunung Muhuang itu sudah cukup mempesona. Namun, di hadapan tubuh seperti raksasa ini, dia tampak agak tidak berarti. Api kecil, Lindong awalnya terkejut saat melihat sosok kuat yang telah melangkah maju. Ekspresi gembira segera muncul di matanya. Sosok ini secara alami adalah Little Flame, yang telah keluar dari retretnya di White Tiger Hall. Setelah 4 bulan pelatihan pahit yang keras, aura Little Flame sudah menjadi sangat menakutkan. Keganasan semacam ini bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit takut. Dia benar-benar tidak tahu pelatihan keras macam apa yang telah dialami Little Flame selama periode waktu ini. Kakak laki-laki, warna merah di mata binatang buas merah darah Little Flame menghilang seperti semburan saat tatapannya menyapu Lindong. Senyum konyol muncul di wajah Garang, benar-benar menghancurkan suasana sengit yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa individu bermata tajam menyapu pandangan mereka ke Lindong dan Little Flame dengan beberapa kejutan saat melihat adegan ini. Jelas, tidak terduga bahwa orang ini yang tampak seperti binatang buas dari zaman kuno, benar-benar akan mengungkapkan penampilan konyol seperti itu di depan Lindong. Little Marten di samping menyilangkan tangan di depan dada, saat tatapannya menatap Little Flame dengan penuh minat. Dia tersenyum berkata, "Hehe, sepertinya orang ini telah memperoleh sedikit selama periode waktu ini. Kakak kedua, apakah kamu memiliki tubuh fisik sekarang?" Little Flame mengalihkan perhatiannya ke Little Marten, sebelum dia membuka mulutnya dan tersenyum. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Marten dalam wujud ini, dia masih bisa merasakan aroma familiar dari Little Marten melalui inderanya yang tajam. Little Marten mengangguk malas. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya segera berubah. Dia berbicara dengan marah, "Saudara kedua yang tidak masuk akal. Saya adalah kakak laki-laki. Kakek Marten telah hidup lebih lama daripada yang kalian berdua tambahkan bersama." Petik 2. Api kecil menggaruk kepalanya. Setelah itu, dia meraih tongkat berwarna hitam di tangannya dan berbicara dengan jujur dan jujur, "Kakak berkata bahwa kamu adalah saudara kedua. Karena itu, kamu adalah saudara kedua." Petik 2. Wajah tampan Little Marten langsung berubah menjadi seperti hati babi setelah mendengar ini. Sepertinya dia akan melompat dengan marah. Bukankah terlalu lucu untuk menampilkan pertunjukan seperti itu di sini? Gangguan tidak menyenangkan ini muncul dari mulut Zhu Tianhuo. Pada saat ini, senyum di wajahnya sudah menghilang. Matanya sangat dingin saat dia menatap api kecil sebelum dia perlahan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang berani memerintahkan kekaisaran Gan besarku untuk tersesat. Kalau begitu mari kita bertarung." Tampilan sederhana dan jujur di wajah Little Flame menghilang hampir seketika. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Batang logam di rambutnya mengeluarkan peluit saat merobek udara sebelum langsung menunjuk ke arah Zhu Tianhuo. Segera, aura sengit sekali lagi meledak dari dalam tubuhnya. Ekspresi di mata kelompok Zhu Tianhuo perlahan tenggelam saat melihat ini. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang berani bertindak begitu arogan di depannya. "Ini bukan pertama kalinya saya bertemu orang yang berpikir bahwa mereka jagoan, hanya karena mereka telah mendapatkan warisan. Namun, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang sepertimu yang bertindak begitu arogan." Zhu Tianhuo menghirup udara dalam-dalam. Senyum sekali lagi muncul di wajahnya. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh yang padat. Tampaknya sikap kelompok Lindong sudah mulai membuat marah orang hebat ini, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan besar. "Kami adalah anggota kekaisaran Gan besar." Muhuang itu, yang diam, tiba-tiba perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya yang rendah dan dalam membawa tekanan yang kaya.
Tiga kata terakhir itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di medan perang kuno ini. Aku tahu, namun, hanya tiga kata ini jauh dari cukup untuk membuat kita menyerahkan warisan yang telah kita peroleh dengan susah payah. Lindong juga tersenyum. Dia menyadari tekanan yang dibawa oleh tiga kata ini. Namun, pada saat yang sama, tidak mungkin baginya untuk mundur karena itu. Mereka telah melakukan terlalu banyak upaya untuk warisan ini. Lupakan tentang kerajaan super. Bahkan jika sekte super ingin mereka dengan patuh menyerahkan warisan, Lindong akan menerkam dan menggigit mereka jika dia didorong terlalu jauh. Seluruh kota menjadi jauh lebih tenang saat ini. Semua orang di sini memiliki beberapa keterampilan dan secara alami dapat dengan jelas mendengar kata-kata dari langit yang tidak disembunyikan secara khusus. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, cukup banyak dari mereka menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mereka sudah mendengar bahwa orang ini tidak takut apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan bertindak begitu tangguh dalam menghadapi kerajaan super seperti itu. Tulang yang keras. Tianzhen, yang berada di depan aula berwarna emas, juga tertawa dingin saat melihat ke langit. Matanya mengandung ekspresi sombong yang kaya. Dia tahu bahwa sikap kelompok Lindong akan menyegel satu-satunya rute mundur mereka. Kamu akan menyesali ini. Zhu Tianhuo anehnya tidak menjadi marah ketika mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang. Senyum juga muncul di wajah Diam Mu Huang di belakang. Senyum ini sepertinya mengandung beberapa ejekan. Tangannya yang besar perlahan melengkung sebelum aura agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Bang! Api kecil berjalan ke depan. Bayangan dari tubuhnya yang besar langsung menutupi Mu Huang. Kilatan ganas juga melintas di matanya. Sementara batang logam di tangannya merobek udara dan dengan marah menabrak Mu Huang. Mata Mu Huang dingin. Dia melompat ke depan dan cahaya keemasan terang langsung melonjak di sekujur tubuhnya. Lengan emas asli langsung membuat kontak dengan batang logam. Dentang, suara logam yang jelas bersentuhan terdengar. Riak energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang segera melonjak keluar. Udara di sekitarnya mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga di bawah tekanan semacam itu. Badai liar menyapu menyebabkan tubuh Little Flame dan Mu Huang bergetar hebat. Setelah itu, keduanya benar-benar mundur setengah langkah bersamaan. Adegan ini muncul di banyak mata di dalam aula kuno. Segera, ekspresi cukup banyak orang berubah. Sebagian besar orang di sini telah mendengar tentang kekuatan Mu Huang. Dikabarkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana keempat. Selain itu, dia adalah orang yang kuat yang telah maju ke peringkat nirvana. Awalnya, semua orang berpikir bahwa hasil pertarungan antara keduanya pasti akan benar-benar sepihak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa keduanya benar-benar setara. Apakah barisan Lindong tanpa sadar menjadi sekuat ini? Bang! Setengah langkah Little Flame baru saja mendarat, ketika dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kilatan darah di matanya malah menjadi lebih padat. Sebuah keinginan haus darah untuk pertempuran perlahan-lahan diaduk di wajahnya. Detik berikutnya, kaki Little Flame menginjak ke langit dan benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke depan. Batang logam di tangannya berubah menjadi bayangan batang liar dan kekerasan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti badai yang membawa momentum mengejutkan saat mereka menutupi Mu Huang. Ekspresi Zhu Tianhuo segera berubah menjadi sangat dingin ketika dia melihat bahwa api kecil benar-benar langsung melewatinya dan menyerang Mu Huang. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak api merah terang muncul. Tombak itu bergetar, membentuk busur tajam saat dengan cepat menembus tenggorokan Little Flame. Dentang. Namun, tepat sebelum serangan Zhu Tianhuo berjarak 10 kaki dari Little Flame, cahaya dingin menyerbu dan benar-benar langsung mengenai ujung tombak. Tubuh Lindong juga muncul di depan Zhu Tianhuo pada saat yang sama. Izinkan aku menjadi lawanmu. Anda seharusnya tidak ikut campur dalam pertempuran mereka. Lindong memegang tombak tulang buaya surgawi di tangannya dan berbicara dengan lembut. Dia tersenyum menatap Zhu Tianhuo, yang matanya perlahan menjadi gelap dan serius. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi? Zhu Tianhuo menatap Lindong. Senyum di sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan jejak keganasan. Lindong tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa lagi saat dia perlahan mengangkat tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke arah Zhu Tianhuo di cakrawala. Provokasi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Kamu adalah orang di peringkat nirvana.
Akankah saya memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat Nirvana jika saya mengalahkan Anda? Kemarahan di sudut mulut Zhu Tianhuo menjadi semakin padat. Dia tidak lagi memiliki penampilan kasual yang sama seperti sebelumnya. Riak menakutkan ini perlahan menyebar dari tubuhnya. Suara seramnya bergema di aula kuno ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang mati tidak akan memiliki kualifikasi apapun. Hati semua orang terguncang ketika niat membunuh Zhu Tianhuo menjadi lebih padat. Mereka tahu bahwa Zhu Tianhuo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti hari ini. Bab 548 Pertempuran Sengit. Bang! Yuan power yang tangguh melonjak keluar dari tubuh Zhu Tianhuo dalam sekejap. Gelombangnya jauh melebihi kekuatan praktisi panggung Nirvana 3 Yuan biasa. Ketika dia merasakan gelombang-gelombang itu, ekspresi Lindong menjadi sedikit lebih serius. Meskipun nada suara Zhu Tianhuo arogan, orang tidak dapat menyangkal bahwa dia memang berhak untuk itu. Tampilan kekuatan seperti itu memang melampaui kuda hitam yang menjadi kuat dengan menemukan beberapa harta. Namun, kekuatan Lindong tidak diperoleh dalam semalam dengan bantuan harta. Dari saat dia melangkah ke medan perang kuno dengan kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut awalnya, dia bekerja dengan mantap dan mengalami banyak pertempuran berdarah dan pelatihan pahit sebelum mencapai apa yang dia miliki hari ini. Oleh karena itu, jika Zhu Tianhuo memperlakukan Lindong seperti kuda hitam lain yang tidak bijaksana, hasilnya akan sangat melebihi harapan Zhu Tianhuo. Marten kecil, serahkan dia padaku. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun, Lindong tiba-tiba berkata sambil menoleh dan melirik Little Marten. Setelah mendengar ini, Little Marten sedikit mengernyit. Namun, dia tahu bahwa Lindong khawatir bahwa Little Marten mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan dengan malas menjawab, tentu. Lagi pula aku tidak punya keinginan untuk melawan lawan seperti ini. Mendengar kata-kata ini, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum berbalik. Benar saja, dia dan melihat ekspresi Zhu Tianhuo menjadi gelap. Tampaknya dia cukup kesal dengan kata-kata Little Marten. Saya harap Anda berdua masih bisa begitu disengaja nanti. Zhu Tianhuo meraung. Kekuatan Yuan tanpa batas mengelilingi tubuhnya dan menyebar seperti gelombang pasang. Dia perlahan mengangkat tombak merah di tangannya dan mengarahkan ujungnya yang dingin ke Lindong. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, rasa dingin di mata Zhu Tianhuo meledak. Tiba-tiba, tubuhnya menerjang ke depan saat dia mengacungkan tombak merah. Banyak garis-garis tombak tajam yang berkobar ditujukan pada titik-titik vital tubuh Lindong. Ding-ding. Saat tombak menyerang Lindong, bayangan tombak tulang setajam silet yang setara menyapu dan bertabrakan dengan ganas dengan tombak. Segera, percikan api meletus saat embusan angin kencang menyapu dari titik kontak mereka. Setelah menahan pelanggaran seperti itu dari Zhu Tianhuo, Lindong maju bukannya mundur. Dengan langkah maju dan sentakan lengannya, tombak tulang di tangannya membentuk lengkungan licik di udara sebelum dengan kejam menusuk ke jantung Zhu Tianhuo. Ketika Zhu Tianhuo melihat betapa kejamnya serangan Lindong, dia mendengus dingin. Setelah itu, tubuh tombaknya melengkung aneh pada sudut yang mencengangkan dan dengan paksa membelokkan tombak tulang yang masuk. Desir-desir, setelah serangan Lindong dihentikan, matanya berkedip saat serangan hiruk-pikuk sekali lagi meledak. Keduanya ahli dalam menggunakan tombak. Saat mereka bertukar pukulan, bayangan tombak menari-nari di seluruh langit. Masing-masing dari mereka menempati satu sisi langit saat bunga api berkelap-kelip yang muncul menyilaukan mata semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke aula kuno. Saat keduanya bertukar pukulan, wajah beberapa praktisi yang tanggap menjadi semakin serius. Mereka telah menyadari bahwa Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Zhu Tianhuo. Tombak tulang di tangannya mampu memblokir serangan Zhu Tianhuo dengan sempurna. Pada saat ini, semua penonton dengan jelas memahami bahwa kemampuan Lindong telah memperkuat waktu yang tak terhitung sejak dia pertama kali melangkah ke medan perang kuno. Sementara itu, di sisi lain, Api Kecil dan Jenderal Gunung Muhuang berada dalam jenis pertempuran yang berbeda. Keduanya ahli dalam bertarung dengan kekerasan. Pertempuran saat ini menggambarkan tabrakan terus-menerus antara tinju dan batang logam, pemandangan yang sangat memuaskan secara visual. Tubuh Muhuang diselimuti oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Jelas, dia telah mendorong tubuh emas nirvananya hingga batasnya. Sebaliknya,
Little Flame ditutupi dengan armor berwarna darah yang bersinar. Aura jahat yang intens menyebar dari tubuhnya dan tampaknya memiliki efek menekan pada Mu Huang. Little Flame awalnya adalah demonic beast dan telah menjalani banyak pelatihan yang sulit. Meskipun Mu Huang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam melatih tubuh fisiknya, jelas bahwa dia masih tidak setara dengan Little Flame. Ditemani oleh sonic boom yang menusuk telinga, batang logam hitam itu merobek udara. Saat tongkat itu menangkap kesalahan kecil, itu melewati pertahanan Mu Huang dan menghantam bahunya dengan keras. Berdebar, kekuatan yang kuat dan kejam meledak di bahu Mu Huang. Tubuh berotot Mu Huang terlempar ke belakang beberapa langkah setelah satu pukulan dari tongkat api kecil. Cahaya keemasan di bahunya sedikit meredup juga. Menabrak. Secara alami, adegan ini disaksikan oleh semua penonton di bawah. Segera, serangkaian napas terengah-engah pecah di kota. Rupanya, tidak ada yang menyangka orang seperti Little Flame akan bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan atas Mu Huang dalam pertarungan. Di depan aula emas, ekspresi wajah Tianzhen sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Tampaknya warisan sekte misterius telah menguntungkan duo Lin Dong secara substansial. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Saat Tianzhen memikirkan hal ini, ekspresinya berubah menjadi sangat kesal dan marah. Awalnya, dia adalah orang yang seharusnya menerima dorongan besar dalam kekuatan dari warisan. Kalian, apakah menurutmu begitu mudah berurusan dengan 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Besar? Saya khawatir masih terlalu dini untuk merasa senang dengan diri Anda sendiri. Tianzhen mencibir sinis saat tatapan seram muncul di matanya. Swoosh! Tombak tulang setajam silet Lin Dong menyapu telinga Zhu Tianhuo dengan kecepatan kilat, angin dingin yang mengakibatkan helaian rambut terangkat. Segera setelah itu, telapak tangan Lin Dong melesat dan bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan Zhu Tianhuo. Suara rendah dan dalam bergema saat embusan angin menyapu daerah itu. Kedua tubuh mereka secara bersamaan didorong ke belakang. Cukup mampu. Anda memang berbeda dari kuda hitam yang telah saya lihat sejauh ini, kata Zhu Tianhuo sambil menyentuh telinganya sambil menatap Lin Dong dengan dingin. Tubuh Lin Dong tegak seperti tombak. Tombak tulang di tangannya diarahkan ke tanah pada suatu sudut sementara seluruh tubuhnya mengamuk dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas. Tampilan kekuatannya tidak kalah dengan Zhu Tianhuo sama sekali. Sepertinya rekanmu bukan tandingan saudaraku, Lin Dong tersenyum acuh tak acuh sambil melirik pertempuran lain yang sedang berlangsung. Agak terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, Zhu Tianhuo tertawa dingin. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya secara bertahap menegang dan tangannya mulai membentuk serangkaian segel tangan yang aneh. Sementara itu, Yuan power yang menggelegak di sekitar tubuhnya tiba-tiba berkobar. Aku berbeda dari mereka yang mirip denganmu yang mengandalkan warisan. Fondasi kerajaan super bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sepertimu dari kerajaan peringkat rendah. Ledakan. Tepat ketika Zhu Tianhuo hendak mengambil tindakan, suara ledakan yang dalam tiba-tiba terdengar dari pertempuran di sisi lain. Orang hanya bisa melihat saat tubuh Mu Huang tampak membesar sementara gelombang Yuan power yang kuat dan panik menyapu seluruh area. Lin Dong mengamati peningkatan fluktuasi energi yang tiba-tiba di sekitar tubuh duo Zhu Tianhuo, matanya berubah lebih serius saat dia berbicara dengan lembut, akhirnya mengungkapkan kekuatan sejatimu. Saat segel tangannya berubah, kekuatan Yuan di sekitar tubuh Zhu Tianhuo anehnya menjadi merah cerah. Dari jauh, itu tampak seperti lautan api yang membakar cakrawala. Saat lautan api meluas, tubuh Zhu Tianhuo menjadi merah juga. Warna rambut merah menyalanya menjadi rona kemerahan gelap hingga seolah-olah rambutnya seperti mengalir darah segar. Hampir setiap mata di seluruh kota tertuju ke langit. Mereka bisa merasakan kengerian pelanggaran yang akan diluncurkan oleh duo Zhu Tianhuo. Tampaknya duo Zhu Tianhuo tidak ingin pertarungan berlarut-larut lagi. Lin Dong, fakta bahwa kalian berdua mampu mendorong kami ke tahap ini jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saat lautan api meluas, suara menggelegar Zhu Tianhuo bergemuruh dari dalam. Menemani suaranya adalah gelombang suara yang membakar. Sosok Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di lautan api. Detik berikutnya, lautan api mulai berguling-guling saat ruang di atas lautan api mulai pecah dan bayangan besar yang seluruhnya dilalap api perlahan-lahan muncul. Ledakan. Saat sosok berapi-api ini muncul, suhu naik dengan cepat, menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya mendidih dalam sekejap. Mengaum. Sementara itu, tubuh Mu Huang tumbuh puluhan kaki.
Warna kulitnya dengan cepat berubah menjadi coklat tanah dan orang bahkan bisa melihat retakan dan pola urat di kulitnya yang memberikan perasaan berat dan stabilitas gunung. Dari jauh, Mo Huang pada dasarnya telah menjadi gunung kecil. Terkesiap, banyak terengah-engah terdengar di seluruh kota, setiap tatapan dipenuhi dengan ketakutan dan semangat. Seni bela diri seperti itu adalah sesuatu yang mereka dambakan siang dan malam. Seperti yang diharapkan dari kerajaan super, menarik. Lautan api tercermin di mata Lindong. Saat nyala api naik, lengannya diturunkan sedikit sebelum tangannya yang ramping perlahan terulur dari lengan bajunya. Di kedalaman matanya, jejak api menari melonjak keluar. Lindong, selanjutnya, kami akan membiarkan kalian berdua menyaksikan seni bela diri jiwa dari Kekaisaran Gan Besar. Anda tidak akan menyesal mati karena seni bela diri ini. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari lautan api. Saat berikutnya, api mulai membakar dengan panik saat sosok yang menyala-nyala itu benar-benar terbentuk. Flame Demon Spirit, bakar semua yang ada di bawah langit. Tubuh gunung barbar, geser gunung. Gelombang energi yang mengerikan menyapu dari langit seperti badai. Detik berikutnya, lautan api segera menghilang ketika sosok tinggi dan besar setinggi puluhan kaki dan benar-benar dilalap api muncul di depan mata semua orang. Ledakan, di dekatnya, tubuh Mo Huang akhirnya berhenti mengembang. Jejak pembuluh darah berbentuk aneh mulai memanjang di seluruh kulitnya yang seperti gunung. Mata melonjak karena kedinginan, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Little Flame. Pertarungan ini sudah berakhir. Suara suram tiba-tiba terdengar dari raksasa yang menyala-nyala dan raksasa seperti gunung pada saat yang bersamaan. Mereka mengambil langkah maju saat badai yang mengerikan disertai dengan kekuatan penghancur dengan cepat menyelimuti Lindong dan Little Flame. Kekuatan seni bela diri jiwa itu menakutkan sekaligus mengerikan. Bab 549, tangan merobek langit naga hijau. Bang! Badai energi yang mengejutkan dengan panik membentang di langit. Dua tinju besar bersama dengan angin yang ganas dan benar-benar liar, berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan Little Flame. Udara meledak dimanapun tinju itu lewat. Bahkan beberapa gedung tinggi di kota di bawah ini ditekan oleh angin hingga banyak retakan muncul, menyebabkan mereka menjadi goyah dan goyah. Itu hanya satu pukulan, namun kekuatannya telah mencapai tingkat yang ganas. Seni bela diri jiwa ya. Lindong melihat angin tinju merah yang berapi-api saat pantulannya diperbesar dengan cepat di matanya. Meskipun panas tak tertandingi, Lindong masih bisa merasakan sepotong niat membunuh dingin di dalamnya. Zhu Tianhuo jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Ini memang cukup kuat, namun, itu masih belum cukup. Senyum yang agak cerah muncul di wajah Lindong. Saat ini, cahaya berwarna hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Bang! Cahaya hijau meledak. Sebelum Lindong bisa membalas serangan, tinju besar raksasa api itu telah tiba. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak cahaya hijau yang baru saja menyebar di depan mata semua orang. Ledakan, bam! Dua suara memekakkan telinga yang rendah dan dalam dipancarkan dari langit dengan cara yang menyebabkan hati seseorang dicekam ketakutan. Yang pertama secara alami dipancarkan ketika tinju api menabrak cahaya hijau, sedangkan yang kedua adalah karena api kecil di kejauhan dipukul langsung oleh tinju dari raksasa yang telah diubah Mo Huang. Beberapa suara menyedihkan segera dipancarkan dari dalam kota setelah melihat pemandangan ini. Bahkan jika itu adalah tiga ahli tahap Nirvana Yuan yang telah menerima serangan yang begitu sengit dan kuat secara langsung, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menghindari cedera serius. Namun, rasa kasihan mereka tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena mereka tidak dapat melihat satupun sosok yang secara menyedihkan menembak mundur dari cahaya hijau atau darah itu. Cara itu seolah-olah kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kedua kepalan besar itu seperti batu besar yang berat tenggelam ke laut. Adegan ini sedemikian rupa sehingga siapapun dapat mengetahui bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Dua kepalan besar telah dengan kejam menabrak cahaya hijau dan darah yang meresap tetapi pada dasarnya tidak ada aktivitas yang dibuat. Api perlahan naik di sekitar wilayah jantung raksasa api di langit. Samar-samar mengungkapkan sosok Zhu Tianhuo yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Zhu Tianhuo sedikit muram dan serius saat dia melihat cahaya hijau yang menyebar. Perasaan yang dikembalikan dari angin tinju memberitahunya bahwa pukulan berat ini tidak mendapatkan efek yang diinginkan. Seluruh langit terdiam, cahaya hijau yang telah menyebar secara bertahap menunjukkan beberapa aktivitas.
Orang bisa melihat bahwa cahaya hijau dengan cepat menarik diri. Sesaat kemudian, sosok yang sepenuhnya terbungkus di bawah lampu hijau redup itu sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, sosok itu telah mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi di bawah tinju besar yang benar-benar di luar proporsinya. Namun, tangan yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang menyebabkan tinju yang sangat besar itu mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan. Tinju Zhu Tianhuo yang menggelegar yang cukup untuk secara serius melukai seorang ahli tahap 3 Yuan Nirvana biasa sebenarnya langsung diblokir oleh satu tangan Lindong. Adegan ini segera menyebabkan cukup banyak orang menghirup udara dingin. Tatapan yang melihat Lindong sepertinya menunjukkan bahwa mereka sedang melihat orang aneh. Beberapa keributan juga tiba-tiba meletus dari sisi lain kota sementara suara menghirup udara dingin muncul di sisi ini. Mata semua orang menoleh, hanya untuk melihat bahwa cahaya darah di kejauhan telah tersebar. Api kecil, yang benar-benar terbungkus dalam pancaran darah, sebenarnya telah mengulurkan tangannya dan langsung memeluk lengan besar raksasa yang telah diubah Mu Huang. Sikapnya itu tampak seolah-olah dia ingin membuang raksasa itu ke samping. Kamu mencari kematian. Mu Huang juga tampaknya telah dengan jelas merasakan niat Little Flame. Dia segera meledak dalam kemarahan. Dengan teriakan marah, tinju lain sekali lagi dihancurkan ke depan dengan kejam. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi yang menakutkan itu. Mengaum, cahaya darah melonjak di sekitar Little Flame dan raungan harimau yang rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya. Dia tidak menyerah sedikit pun saat dia melangkah maju. Cahaya darah merembes di atas tinjunya. Itu membuat kontak dengan kepalan tangan besar itu tanpa menyusut sedikit pun. Retakan. Suara keras yang dalam yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa terpancar dari titik kontak antara kepalan tangan besar dan kecil. Zat yang tampaknya melingkar seperti riak energi menyebar dengan liar. Ruang di sekitarnya telah benar-benar hancur pada saat itu. Cahaya darah pekat yang mengandung keganasan mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Little Flame. Cahaya darah ini tampaknya telah samar-samar diaglomerasi menjadi harimau berwarna darah yang sangat besar di luar tubuhnya. Mata Little Flame sangat tajam. Pembuluh darah di lengannya seperti ular kecil yang menggeliat. Kekuatan yang mirip dengan gunung liar langsung meletus. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkejut pada saat ini. Ini karena mereka telah melihat bahwa gunung besar seperti raksasa yang telah diubah oleh Mu Huang sebenarnya telah langsung diangkat oleh Little Flame pada saat ini. Setelah itu, raksasa itu berputar seperti kincir angin dan dengan kejam terlempar ke bawah. Ledakan, raksasa itu langsung menabrak kota, menyebabkan banyak orang terlempar. Banyak bangunan runtuh segera dan seluruh kota menjadi kacau karena serangan Little Flame ini. Kejutan juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya 4 bulan pelatihan ini juga mengakibatkan kekuatan Little Flame naik ke tingkat yang cukup menakutkan. Haha, sepertinya temanmu memang bukan tandingan kakakku. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap raksasa yang terbungkus api, di depannya sebelum sekali lagi tertawa. Kamu sedikit terlalu banyak bicara. Tidak akan terlambat untuk menghabisi saudaramu itu begitu aku dengan cepat menyingkirkanmu. Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di jantung raksasa api. Matanya sangat dingin saat dia menatap Lindong. Detik berikutnya, tubuh besarnya tiba-tiba melesat keluar. Api liar dan ganas menyapu dengan gila-gilaan ke arah Lindong seperti awan yang terbakar. Lindong menekan jari-jari kakinya di udara dan dengan cepat menarik tubuhnya kembali. Tombak tulang di tangannya juga membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam tubuh besar itu dari segala arah. Dentang-dentang, bayangan tombak itu mendarat di sosok besar itu tetapi mereka hanya memancarkan gelombang suara yang jernih. Percikan terbang ke segala arah. Namun, tidak ada efek substantif yang terjadi. Ini adalah tubuh iblis api. Tidak mungkin bagi Anda untuk memecahkannya. Ini sama untuk Mu Huang. Dia memiliki tubuh gunung kasar. Apakah Anda berpikir bahwa saudara Anda dapat melukainya? Kalian berdua bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan kami, namun kamu berpikir untuk bertarung dengan kami. Omong kosong yang bodoh. Zhu Tianhuo dengan dingin tertawa. Nada suaranya tidak kekurangan ejekan. Lindong menyipitkan matanya. Tatapannya dengan cepat melirik kota di bawah dan memang melihat bahwa tubuh besar yang dilempar oleh Little Flame sekali lagi berdiri. Setelah itu, sosok itu secara acak meraih batu besar dan sekali lagi menyerang Little Flame dengan agresif.
Apakah kamu akan mengandalkan cangkang kura-kuramu? Senyum dingin terungkap di mata Lindong. Harus dikatakan bahwa Zhu Tianhuo dan Mu Huang memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun, Lindong saat ini tidak lagi sama seperti 4 bulan sebelumnya. Karena kamu sangat bangga dengan cangkang kura-kura ini, aku akan menghancurkannya. Lindong tertawa dingin. Hanya denganmu. Beberapa penghinaan terangkat di sudut mulut Zhu Tianhuo saat dia mengejek Lindong. Hanya dengan saya, Lindong tersenyum. Tubuhnya bergerak dan benar-benar berhenti menarik diri. Sebaliknya, dia menembak langsung ke arah Zhu Tianhuo. Kamu orang yang kurang ajar. Mata Zhu Tianhuo menjadi dingin setelah melihat ini. Apinya yang melonjak tiba-tiba mengerumuni tangannya yang besar. Setelah itu, ia berayun ke arah Lindong. Telapak setan api. Jumlah api yang tak terhitung jumlahnya naik dari telapak api raksasa saat datang mendesing ke bawah. Momentum yang mengguncang jiwa seseorang secara samar-samar dipancarkan. Sikap itu muncul seolah-olah ada jiwa garang yang menyertainya. Mengaum, telapak api besar membawa bayangan yang menutupi segala sesuatu di bawah. Itu pada dasarnya menutup semua jalur mundur Lindong. Namun, wajah Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cahaya hijau yang tertinggal di sekelilingnya bergoyang. Samar-samar tampaknya telah membentuk semacam selaput unik di atas kulitnya. Sebenarnya ada raungan naga yang sebagian hadir samar yang dipancarkan ketika membran itu terbentuk. Swoosh! Kulit naga hijau menutupi tubuh Lindong. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi seperti meteorit saat dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Itu benar-benar dengan paksa bertemu dengan kepala palem api raksasa. Ledakan. Rasa dingin di mata Zhu Tianhuo menjadi lebih intens saat melihat tindakan Lindong ini. Dia menjerit dingin dan pohon palem api besar tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Akhirnya langsung meledak dengan booming. Peluit-peluit, nyala api yang ganas dan tidak terkendali membawa angin kencang yang dapat melukai secara serius 3 ahli tahap Nirvana Yuan 3 saat menyapu, memberikannya penampilan pesta api yang indah. Zhu Tianhuo segera tertawa dingin setelah melihat adegan ini. Namun, sebelum tawa dinginnya berhenti secara alami, senyum di wajahnya mengeras. Ini karena ada cahaya hijau di dalam badai api yang menyapu. Cahaya hijau itu benar-benar meledak dalam kecepatan seperti kilat, sambil mengandung momentum yang kuat. Detik berikutnya, itu muncul di jantung raksasa, yang merupakan bagian depan tubuh sebenarnya Zhu Tianhuo. Lindong, kamu tidak dapat mematahkan pertahanan tubuh iblis apiku. Penampilan Lindong di depannya jelas membuat Zhu Tianhuo sedikit terkejut. Namun, segera setelah itu, yang terakhir berteriak dengan tegas. Itu mungkin belum tentu demikian. Lindong mengangkat kepalanya, membuka bibirnya dan tersenyum pada Zhu Tianhuo. Namun, ekspresinya itu memiliki ketajaman seperti pedang yang sangat dingin. Krik-krik, cahaya hijau bergoyang liar di atas tubuh Lindong. Segera, sisik kecil berwarna hijau pekat benar-benar mulai aneh muncul di tangan kanan Lindong. Sisiknya tidak tebal, namun, sedikit cahaya hijau berkelap-kelip yang dipancarkannya menyebabkan kegelisahan yang mendalam dan bahaya melonjak di hati Zhu Tianhuo. Tangan merobek langit naga hijau. Namun, itu sia-sia untuk melakukan apapun pada saat ini. Ekspresi Lindong berubah sedingin es pada saat itu. Tangannya, yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau, bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu tampak seperti seberkas cahaya yang menembus udara kosong dan dengan kejam menghantam dada raksasa itu. Setelah itu, dengan paksa menembus pertahanan yang dibanggakan Zhu Tianhuo di depan mata terkejut yang terakhir. Bab 550, mengalahkan 2 jenderal. Ledakan, suara memekakkan telinga yang dalam sekali lagi bergema di langit. Setelah itu, tatapan seluruh kota berkumpul ke arah langit. Di tempat itu, tangan Lindong telah dengan paksa memasukkan dirinya ke dalam tubuh raksasa api itu seolah-olah itu adalah pedang paling tajam. Tangannya telah menembus pertahanan raksasa api yang sangat kuat. Banyak orang yang tak terhindarkan dicekam ketakutan ketika pemandangan ini terpantul di mata mereka. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi bertukar pukulan dengan Zhu Tianhuo, dari auranya saat ini, mereka dapat mengetahui seberapa kuat raksasa api yang diciptakan oleh yang terakhir ini. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertahanan yang kuat seperti itu masih akan secara paksa ditembus oleh Lindong. Kekuatan destruktif seperti itu benar-benar sedikit mengejutkan. Tubuhnya tersembunyi di dalam raksasa api, ketika Zhu Tianhuo melihat pedang Lindong seperti telapak tangan menembus pertahanannya yang berapi-api,
alarm dan kemarahan melintas di wajahnya. Namun, ekspresinya dengan cepat mengeras. Dengan perubahan segel tangan, api mengamuk di sekitarnya tiba-tiba mendesing. Api dengan panik melilit di sekitar lengan Lindong saat ki panas yang liar terus-menerus menembus tubuh Lindong dengan tujuan menyebabkan kekuatan Yuan di tubuh Lindong rusuh. Jelas, Lindong merasakan niat Zhu Tianhuo. Namun, tidak ada kepanikan yang terlihat di matanya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dengan cara mengejek. Detik berikutnya, sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan pemakan tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Ki terik yang telah menyerbu ke dalam tubuhnya benar-benar ditelan dalam sepersekian detik. Lihat saja bagaimana aku menghancurkan tubuh iblis api milikmu ini. Lindong mengangkat kepalanya dan menyeringai pada tubuh asli Zhu Tianhuo. Dengan putaran telapak tangannya, Devouring Power segera meletus. Tubuh iblis api diciptakan dari kekuatan Yuan Zhu Tianhuo melalui beberapa metode khusus, menyebabkannya menjadi sangat kuat. Namun, kekuatan semacam ini secara alami berasal dari kekuatan Yuan yang mengisinya. Sekarang kekuatan pemakan Lindong telah muncul, kekuatan Yuan dengan cepat mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, tubuh iblis api mulai memudar. Apa yang sedang kamu lakukan? Perubahan tubuh iblis api secara alami dirasakan oleh Zhu Tianhuo, yang pikirannya terhubung dengannya. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan keras. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan tangisan Zhu Tianhuo. Devouring Power dengan liar meletus dan benar-benar menelan sebagian besar Yuan Power di dalam Flame Demon Body setelah beberapa detik. Setelah kehilangan sejumlah besar Yuan Power, tubuh Flame Demon Body perlahan mulai runtuh di bawah banyak tatapan terkejut. Seni bela diri jiwa yang sangat dibanggakan Zhu Tianhuo ini, sebenarnya dipatahkan oleh Lindong dengan begitu mudah. Tubuh iblis api menghilang dan tubuh Zhu Tianhuo sekali lagi muncul di depan seluruh kota. Namun, wajahnya saat ini diwarnai dengan warna hijau yang marah, sementara tatapan yang dia lihat pada Lindong samar-samar dinodai ketakutan. Terlepas dari betapa bangganya dia telah mengerti melalui pertempuran ini bahwa Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kuda hitam setengah matang yang dia temui sebelumnya. Swoosh! Lindong meledakkan tubuh iblis api dan melihat tubuh asli Zhu Tianhuo muncul. Tanpa berhenti sejenak, Lindong bergerak dan terbang ke depan saat tangannya yang bersisik hijau memotong ke arah tenggorokan Zhu Tianhuo seperti kilat. Melihat bahwa Lindong tetap tak kenal ampun meskipun telah mendapatkan keuntungan, Zhu Tianhuo mendengus marah. Tombaknya bergetar saat mengaduk angin yang sangat tajam yang dengan kejam menusuk ke arah tangan Lindong. Dari cara dia melihatnya, meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan yang terakhir tidak akan berani menghadapi tombak panjang dengan tangan kosong. Dentang. Namun, dia salah perhitungan. Lindong tidak hanya tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindari tombak tajam Zhu Tianhuo. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih tombak. Krik-krik. Percikan liar meletus dari telapak tangan Lindong. Namun, tidak peduli bagaimana tombak tajam itu berjuang, itu tidak dapat lepas dari pengekangan telapak tangan Lindong. Pecah. Lindong tiba-tiba mengepal. Sisik hijau yang menutupi telapak tangannya tiba-tiba melintas saat kekuatan menakutkan meledak. Segera, suara pecah yang jelas terdengar saat tombak merah panjang di tangan Zhu Tianhuo, harta jiwa duniawi, dihancurkan dengan paksa oleh tangan Lindong. Setelah menghancurkan ujung tombak, Lindong mengayunkan tangannya saat cahaya dingin melesat ke segala arah. Dengan ketajaman yang tidak biasa, mereka mendekati Zhu Tianhuo. Bam-bam, sosok Zhu Tianhuo dengan cepat mundur dengan sikap menyesal, cahaya kemasan berkelap-kelip di tubuhnya. Setelah menahan beberapa tembakan, dia akhirnya muncul dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombak. Petik 2 tanda seru petik 2. Meskipun serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, ekspresi Zhu Tianhuo menjadi sangat jelek. Sebelumnya, tubuh iblis apinya dipatahkan oleh Lindong. Sekarang, bahkan senjatanya telah hancur. Sepertinya dia benar-benar jatuh ke tempat yang tidak menguntungkan. Sama seperti Zhu Tianhuo tidak tahan lagi dan akan mengutuk dengan marah, sebuah cahaya melintas di depannya. Pupil matanya langsung mengecil. Sesosok telah menempel dekat ke depannya di tengah keributan yang sekarang menyelimuti seluruh kota. Sosok yang melintas dan tiba dengan cara seperti hantu menyebabkan pupil Zhu Tianhuo menyusut saat perasaan bahaya yang ekstrim menyebar dari lubuk hatinya. Tanpa berpikir, cahaya keemasan terang meledak dari dalam tubuhnya.
Sebuah tangan yang dikelilingi oleh cahaya hijau tampak merobek ruang dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan menghantam dada Zhu Tianhuo dengan keras. Bam! Suara teredam rendah dan dalam muncul pada saat ini saat cahaya keemasan terang di dada Zhu Tianhuo langsung meredup. Rona kemerahan muncul di wajahnya sebelum seteguk darah segar dimuntahkan dari tubuhnya yang sekarang terbang mundur. Setelah melihat tubuh Zhu Tianhuo terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, seluruh kota terdiam. Mata banyak penonton praktis keluar dari rongganya. Ini terutama terjadi pada Tian Zhen yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia jelas menyadari kekuatan Zhu Tianhuo. Dia adalah seorang ahli di puncak 3 tahap Yuan Nirvana dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba tribulasi Nirvana keempat. Namun, orang seperti itu telah kalah begitu menyedihkan dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Lindong. Seberapa kuat Lindong dalam beberapa bulan terakhir? Siapapun dapat mengetahui dari pertempuran ini bahwa Jenderal Api Kekaisaran Gan Besar, Zhu Tianhuo, tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Wajah Zhu Tianhuo di dekatnya diwarnai dengan warna hijau dan putih. Jelas, dia sangat marah. Namun, dia juga tidak bodoh. Jika dia terus memperlakukan Lindong seperti kuda hitam setengah matang itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan Besar. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sudah cukup untuk membuat Zhu Tianhuo sangat waspada. Lindong menatap Zhu Tianhuo. Kali ini, dia tidak menyerang lagi. Meskipun dia sekarang tidak takut pada yang terakhir, dia masih perlu menunjukkan kehati-hatian terhadap kerajaan super di belakang individu ini. Lupakan apakah dia mampu membunuh Zhu Tianhuo, bahkan jika dia bisa melakukannya, harga yang harus dia bayar juga akan cukup berat. Ini bukan situasi yang Lindong ingin lihat. Kalian berdua telah kalah. Lindong memandang Zhu Tianhuo, yang wajahnya campuran hijau dan putih sebelum tiba-tiba menyatakan dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhu Tianhuo terkejut. Dia buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari medan pertempuran yang jauh. Di tempat itu, keganasan mengerikan menyapu. Sosok kuat yang diselimuti cahaya berdarah mengayunkan tinjunya seperti iblis. Cahaya berdarah berubah menjadi kepala harimau ganas di atas badai tinju yang turun. Setiap pukulan cukup kuat untuk melukai 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Bum bum bum. Tinju itu disertai dengan tekanan angin yang mengejutkan saat mereka menghantam tubuh seperti gunung Muhuang dari segala arah. Segera, retakan besar meluas di tubuh gunung tanah kuning, tumbuh lebih besar dan besar sampai benar-benar meledak terpisah dengan ledakan. Bang! Tubuh gunung itu meledak saat sosok melesat keluar darinya dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, deretan bangunan di bawah berubah menjadi puing-puing saat awan debu memanjang keluar. Sesaat kemudian, tubuh Muhuang keluar dengan bekas darah di sudut mulutnya dan berdiri di atas sebuah gedung. Kekuatan yang sangat dia banggakan telah sepenuhnya ditekan oleh Little Flame, menyebabkan dia berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukan situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dengan cara ini oleh seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Setelah mengirim Muhuang terbang, ketika api kecil melihat bahwa Lindong tidak berusaha membunuh semua musuhnya, darah yang bersinar di atas tubuh api kecil juga sedikit menghilang, sementara harimau darah di tinjunya juga berangsur-angsur menyebar. Semua tatapan di seluruh kota telah berkumpul ke arah 2 sosok ini yang tampaknya tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan para ahli yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam medan perang kuno dan telah maju ke peringkat Nirvana. Selain itu, ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Lindong dan Little Flame akan benar-benar menjadi ahli dalam peringkat Nirvana. Setelah 1 tahun hening di medan perang yang kacau, Lindong kini akhirnya mulai muncul. Ekspresi Tian Zhen pucat saat dia melihat pemandangan ini dari depan aula emas. Akhirnya, dia menelan seteguk air liur. Dia tahu bahwa masa depan Lindong tidak akan lagi menjadi keberadaan yang bisa dia sakiti. Yang terbaik adalah dia dengan patuh menyembunyikan semua dendam dari masa lalu di dalam hatinya. Sekelompok orang di tempat tertentu di kota juga melihat Lindong yang sekarang mempesona dengan ekspresi rumit. Beberapa wajah ini memang sudah tidak asing lagi. Mereka berasal dari Kekaisaran Tebing Iblis. Orang itu sebenarnya sudah sekuat ini, Sisuan mengatupkan giginya, merasa sangat tidak mau mengundurkan diri dari situasi ini. Namun, keengganan ini juga mengandung sedikit ketakutan.
Jangan pedulikan dendam masa lalu itu. Jika kita memprovokasi dia lagi, kita hanya akan mencari kematian. Si Kun menatap sosok itu untuk waktu yang lama. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Siapa yang mengira bahwa orang yang tampak seperti semut di matanya saat itu benar-benar mencapai tahap ini yang bahkan harus dia hormati. Ayo pergi, kami akan menuju ke pusat medan perang kuno. Perang 100 kekaisaran harus dimulai dari sana. Si Kun melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar kota. Dia benar-benar ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai orang ini, yang terus menciptakan keajaiban, dalam perang 100 kerajaan. Itu adalah tempat yang sebenarnya di mana yang kuat akan bersaing.